Sajauh ning panginditan satebihing lelengkahan heup di mana diri miara mulang tetep kasalira dina tetep unggal juru aya carita nu nyentuh kalbu kagagas ka bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endahna ku asihna nu tetep matri dina ati matak betah tu manina nu dijunjung dipilu lamur tempatna indung kandung salira teh Bandung ning nang ninang rerendengan cumarita pacantel rasa hujanan paduduan duh urang mi cinta ku endahna ku asihna nu tetep matri dina ati matak betah tu manina Anang ning ning nang anang ning ning nang anang ning ning nang anang ning ning nang ning anang ning ning nang anang ning ning nang anang ning ning nang anang ning ning nang ning anang ning ning nang anang ning ning nang anang ning ning nang anang ning ning nang ning anang ning ning nang anang ning ning nang Halo Papa Mama, selamat pagi. Semoga Papa Mama selalu dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, Papa Mama, hari ini luar biasa sekali. Karena ini adalah EduParent pertama kita di semester 2. Jadi terakhir kita EduParent itu sudah beberapa bulan yang lalu. Nah, semoga di EduParent kali ini merupakan suatu kerinduan bagi Papa Mama dan bagi saya sendiri juga dan kami sebagai guru-guru untuk terus belajar dan memperbaiki diri sehingga pelayanan kita sebagai orang tua dan pelayanan kami sebagai guru juga bisa semakin baik untuk anak-anak didik kita. Kita mau mendengarkan sambutan dari kepala sekolah kita tercinta, Ibu Christine. Kepada Ibu Christine saya persilahkan. Miss Julie, selamat pagi kepada Mama dan Papa yang berbahagia. Terima kasih atas kehadiran Mama dan Papa dalam ruang virtual
di mana pada hari ini kita akan mengikuti bersama kegiatan EduParent dengan tema tumbuh kembang anak. Mama dan Papa setiap bulan Sekolah Talenta, khususnya SD Talenta, memfasilitasi Mama dan Papa untuk belajar, sharing, terus menambah ilmu dalam hal pengasuhan dan pendidikan anak. Terima kasih untuk seluruh orang tua, Mama dan Papa yang sudah sangat setia mengikuti mulai dari bulan Agustus sampai saat ini. Tentunya banyak hal yang Mama Papa peroleh menjadi bekal dalam mendampingi anak-anak. Pada hari ini, Mama dan Papa disajikan tema tumbuh kembang anak, di mana para narasumber nanti akan sharing, memberikan pengalaman bagaimana mempersiapkan anak secara jasmani yang hubungannya dengan makanan sehat, dan bagaimana pula mempersiapkan anak secara rohani, secara tumbuh kembang anak. Semoga semua yang didapatkan Mama dan Papa hari ini sungguh menjadi bentuk sinergi yang baik antara orang tua dan sekolah di dalam mendampingi anak-anak. Sehingga tumbuh kembang anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita semua sungguh-sungguh dapat optimal. Akhir kata, selamat mengikuti, semoga bermakna. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Christine sudah membuka acara ini dengan sambutan yang meriah dan luar biasa. Betul sekali ya Papa Mama, semoga dengan terus belajar dan belajar, kita jadi pribadi yang lebih baik, orang tua yang lebih baik untuk memberikan yang terbaik juga untuk anak-anak kita. Nah, sebelum mulai EduParent, saya akan sampaikan tata tertib dalam kegiatan EduParent. Yang pertama, Papa Mama diharapkan dalam kondisi mikrofon mute. Kecuali misalkan Papa Mama mau menyampaikan pendapat atau berbicara, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Yang kedua, Papa Mama jika ada pertanyaan yang mau diajukan kepada dua narasumber, baik narasumbernya sedang menyampaikan materi, Papa Mama bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat. Selain itu juga, jika saya meminta bantuan Papa Mama untuk menjawab pertanyaan, mohon Papa Mama ikut serta semuanya menjawab. Terima kasih ya Papa Mama, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Tidak seperti biasanya, yang kalau EduParent cuma satu studio, kali ini karena ada dua narasumber, kita ada dua studio. Jadi ada studio 1 dan studio 2. Nanti studio 1 akan didampingi oleh saya dan studio 2 oleh Miss Kiki. Nah, tidak berlama-lama lagi nih Papa Mama, kayaknya udah nggak sabar ya untuk melihat mana ya narasumbernya, pengen kenalan nih gitu. Nah, saya akan panggilkan narasumber yang pertama. Narasumber yang pertama adalah Dr. Veronica Tanuji. Kepada Dr. Veronica Tanuji saya persilahkan. Hai dokter, selamat pagi. Silakan dokter, ke sini dokter. Ya, silakan duduk dokter. Bagaimana kabarnya dokter? Baik, baik sekali hari ini. Puji Tuhan. Bu dokter rumahnya di mana nih? Rumah sih di Sudirman, cuman hari ini lagi di Mertua, di Sukamenak sini aja. Oh ya, Di Kopo. luar biasa ya. Jadi sengaja nih Papa Mama ya dokternya datang ke sini nih mau mengedukasi kita semua. Jadi yang penasaran boleh, kita nanti mau tanya-tanya nih sama dokternya. Sebelumnya saya mau bacakan CV singkat dulu dari Dr. Veronica Tanuji. Jadi tahun 2010 sampai 2016 lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Maranatha.
2016 sampai 2017 jadi dokter intensif di Rumah Sakit Bayangkara Kupang, lalu di Puskesmas Usapa Kupang. Di tahun 2018 jadi dokter umum di Rumah Sakit Prima Pekanbaru. Tahun 2019 sampai 2022 dokter umum Klinik Pratama Surya Sumirat Bandung. Benar begitu ya Dokter Vero ya? Iya. Berarti lumayan jalan-jalan juga ya ini ya. Dari Iya, Kupang ke Pekanbaru ke Bandung. Iya. Seru juga ya pengalamannya ya. Nah, sekarang kita mau kenalan nih sama narasumber yang kedua. Saya mau cek dulu nih di Studio 2. Hai Miss Kiki dari Studio 2. Halo Miss Julie, selamat Iya, pagi. Selamat pagi. Happy banget ya Miss Kiki hari ini. Oh iya dong, selalu happy. Oke Miss Kiki, kenalin dong narasumber yang berikutnya ini dari mana nih Miss Kiki? Nah kan tadi Miss Julie udah bilang nih, kita tuh akan ada 2 narasumber, satunya dokter, satunya psikologi. Nah kalau yang dari psikologi sendiri itu ada Ibu Kartika Prananto, MC psikolog. Nah, hari ini beliau yang akan menjelaskan kita mengenai perkembangan anak secara psikologi nih, Mama Papa. Tapi sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu CV dari Ibu Kartika Prananto, MC Psikolog. Beliau mengemban S1 di Psikologi Maranatha Christian University. Kemudian langsung lanjut nih ya Mama Papa ya. Di tahun 2016 sampai 2019 beliau langsung mengambil S2 di Psikologi Educational Maranatha Christian University. Jadi memang khusus pendidikan ya. Kemudian untuk working experience-nya di tahun 2015 sampai 2016 beliau menjadi guru BK di Sekolah Yahya, kemudian di 2014 sampai 2016 sebagai asisten dosen di S1 Psikologi Maranatha. Kemudian di 2017 sampai 2019 internship at Bina Bakti Christian School untuk preschool sampai dengan high school. Kemudian di 2018 sampai 2022 itu sebagai school psychologist di Penabur International School dari kindergarten sampai kelas 6 SD. Kemudian 2021 sampai 2022 sebagai pengajar di S1 Christian University Psikologi. Kemudian di 2022 sampai sekarang itu pengajar masih. Masih sebagai pengajar gitu. Lengkap banget ya hari ini ya. Working experience-nya Bu Kartika ini. Wah, jadi kayaknya kita nggak perlu ragu lagi nih Mami Papi untuk kalau mendengarkan penjelasan mengenai perkembangan anak secara psikologisnya gitu. Karena memang sudah berpengalaman gitu Ibu Kartika ini. Nah kalau gitu nih, kayaknya kita mulai aja kali ya. Kita nggak akan buang-buang waktu kali ya. Boleh deh say hi dulu. Oke, ya terima kasih ya sudah membantu memperkenalkan Miss Kiki. Boleh. Oke, ya Papa Mama, boleh mungkin saya mengulang sekali lagi, boleh dipanggil Mistika. Nanti mungkin kalau Papa Mama punya pertanyaan, sangat senang ya kita bisa ngobrol, mungkin bisa saling sharing juga tentang pengalaman Papa Mama dalam bersama anak-anaknya masing-masing di rumah gitu ya. Mungkin saya sharing di berbagai tempat, tapi mungkin setiap anak itu kan beda-beda ya, pasti ada keunikan. Adik kakak aja mungkin bisa beda banget gitu ya. Betul banget. Mungkin ada yang adiknya ini aktif banget gitu ya, kakaknya ternyata diem kalem. banget. Iya ya. Cuek gitu ya. Iya, padahal satu papa satu mama ya, Bener, padahal jadi bingung. satu produksi. Iya bener-bener ya Miss ya. Oke, jadi pasti sangat-sangat terbuka sekali ya untuk Betul. berbagai pertanyaan dari papa mama supaya juga mungkin memperkaya pembahasan kita pagi hari ini ya Miss ya. Oke, jadi karena kita bicara soal tahap perkembangan, mungkin saya bahas sedikit kali ya Miss ya. Mungkin kalau anak-anak di usia SD itu kan berkisar antara 7 tahun ya, mulai dari kelas 1 sampai usia 12 sampai 13 tahun sampai lulus SD gitu ya. Kelas 6. Nah, itu kan kira-kira tuh mereka ada di tahapan perkembangan anak-anak ya. Betul. Beberapa sudah masuk ke pra-remaja dan juga remaja gitu ya, karena
kalau sekarang itu kebanyakan usia remaja itu startnya dari usia sekitar 8 sampai 11 tahun tuh udah mulai, tapi bervariasi. Ada yang mulai duluan, ada yang mulainya juga agak belakangan gitu ya, beda-beda balik lagi gitu ya. Cuman berkisar di antara 8 sampai 11 tahun, biasanya anak perempuan juga lebih dulu gitu ya dibandingin dengan laki-laki gitu ya. Nah, untuk itu mungkin kita akan membahas dulu nih, karena mereka ini kan kebanyakan lagi ada di fase peralihan, ya. Yes, betul. Dari anak-anak mau masuk ke remaja, nantinya dewasa gitu ya. Nah, karena masa peralihan ini itu pasti ada yang namanya kebingungan gitu ya, karena adanya tugas perkembangan yang baru, ada perubahan fisik, perubahan emosi dan lain-lainnya gitu ya, yang mungkin dialami sama anak gitu ya. Mungkin kita aja kalau misalnya masuk ke tempat kerja yang baru, masuk ke lingkungan yang baru tuh ada yang namanya cemas gitu kan ya, nggak nyaman gitu ya. Nah itu juga yang mungkin dirasakan anak-anak gitu saat ini ya. Jadi ada kecemasan, pasti ada kebingungan gitu ya, atau mungkin ada beberapa anak yang bisa mengekspresikan, menyampaikannya dengan baik, ada beberapa anak juga yang mungkin masih kebingungan, kesulitan gitu ketika mereka padahal misalnya perlu bantuan gitu ya Miss ya, untuk bisa cerita sama mama papa. Ada beberapa anak yang lebih terbuka, tapi ada beberapa anak juga yang mungkin lebih tertutup gitu ya. Begitu. Betul. Nah, mungkin kita mulai dari kemampuan berpikir dulu sedikit ya Miss ya. Boleh. Gitu. Karena kemampuan berpikir ini membantu supaya kita sebagai orang tua itu bisa lebih nyaman ketika kita komunikasi sama anak gitu ya. Jadi peralihan ini nih dari mungkin kita bagi dua aja kali ya, usia SD kelas kecil sama SD yang kelas besar kali ya. Biar gampang. Kelas 1 sampai 3 ya Miss ya, yang 1 kecil sampai ya. 3 itu kelas kecil, 4 sampai 6 itu kelas besar. Iya, gitu aja kali ya Miss ya, biar enggak lebih gampang. kalau per usia nanti panjang banget kita Nanti kita butuh seharian kalau ngebahas itu gitu. ya. Kadang bisa 5 SKS, jangan Iya, nanti jangan ya. pusing ya. Pusingnya. Oke, nah jadi memang mereka ini yang terutama kelas kecil ini masih kebanyakan konkret ya. Mungkin papa mama gitu ya lebih anak bisa lebih mengerti ketika melihat sesuatu yang nyata. Ya, belajar dari pengalaman nyata ya, mungkin dengan istilahnya dengan cerita kita atau nasihat-nasihat kita tuh mungkin belum terlalu paham kalau memang belum mengalami secara nyata. Ya, mungkin untuk usia yang lebih besar karena perkembangan otaknya juga sudah lebih abstrak ya, sudah mampu memahami konsep-konsep abstrak, lebih mungkin bisa memahami sebab akibat ya gitu. Jadi kalau anak-anak tuh biasanya jangan makan ciki nanti batuk gitu ya, mungkin kalau belum ngalamin sendiri tuh belum percaya gitu ya. Jangan main hujan nanti pilek, nggak percaya. Iya gitu ya. Jadi perlu pengalaman nyata gitu ya. Mungkin dikasih contoh konkret itu akan lebih membantu. Oke, Gitu, itu untuk Miss. 1 sampai 3. Ya, usia Oke. lebih kecil seperti Oke, lebih itu kecil. gitu ya. Nah, mungkin kalau usia lebih besar itu udah mulai tuh bisa kita diajak sharing gitu ya. Oke, Oke. nanti kalau kamu misalnya tidurnya terlalu malam gitu ya, kira-kira besok efeknya kamu kayak gimana, itu udah mulai bisa diajak Udah diskusi. bisa ya. Mereka udah bisa lah membayangkan akibat dari setiap perilaku Betul, mereka betul. gitu ya. Nah, oke, kalau secara motorik mungkin anak kelas kecil ini sudah masih bisa berkembang gitu ya. Beberapa motorik halusnya mungkin masih ada yang perlu pengulangan gitu ya. Mereka masih sangat-sangat membutuhkan aktivitas stimulasi, motorik kasar, motorik halus gitu ya. Nah, kelas 4 sampai 6 mungkin kayaknya udah agak lebih stabil kali ya, Oke, Miss ya. lebih stabil. Sip, Jadi sip. mungkin anak-anak yang kelas usia kecil ini masih sangat-sangat perlu nih penyaluran energi gitu ya. Yes, betul. Melakukan banget. aktivitas-aktivitas yang mungkin juga bisa menunjang perkembangan motoriknya ya, berenang lah, olahraga, atau mungkin anaknya perempuan suka dance gitu Iya, ya, betul. boleh banget tuh didukung gitu ya. Didukung ya, biar Gitu. berkembang. Betul, gitu. karena nanti juga kemampuan anak dalam menguasai suatu bidang itu juga nanti akan mempengaruhi lagi ke emosinya lah, ke sosialnya. Ya, bener banget. Gitu ya. Sangat Jadi, ya, sangat ya. Jadi mungkin mumpung masih usianya ini masih sangat-sangat sensitif untuk menyerap berbagai keterampilan, kemampuan. Jadi ya itulah, orang tua boleh semangat nih ya buat cari-cari celahnya, ini anak punya skill kira-kira di mana, didukung, didorong untuk dikembangkan. Itu satu keunggulan lah nanti untuk anak di masa yang akan datang gitu, Miss. Tapi kalau misalnya, sorry motong, kalau misalnya nih
kan di setiap sekolah pasti ada dong ekskul Oh dong. iya, ya betul kan? betul. Nah, Mm-mm. sometimes kalau yang di kelas kecil oke lah, di kelas besar mereka bisa memilih sendiri. Iya. Ya kan? Mereka punya apa ya namanya ya, keputusan lah untuk Iya. pengen apa, udah ngerti nih. Aku Iya, kayaknya betul. lebih suka ini deh, aku lebih suka ini. Tapi biasanya kalau di kelas kecil itu sometimes orang tuanya yang milihin. Oh, orang tua yang milihin. Padahal kadang anaknya, Miss, padahal aku pengen ikut ekskul tari, tapi sama mama disuruh ekskul modeling. Oh, Itu oke. gimana tuh? Iya. Nah, mungkin itu mungkin juga bisa aja terjadi ya Miss Iya. Kiki ya gitu. Mungkin kita sebagai orang tua belum terlalu banyak mengenal gitu ya dari ini. Kayaknya punya interest di mana, punya minat di mana, punya bakat di mana, itu mungkin nggak masalah gitu ya. Karena mungkin kita belum pernah mengajak anak itu untuk terlibat gitu ya, untuk benar-benar mencoba gitu. Apalagi kelas kecil kan belum bisa membayangkan situasi Yes. gitu. Jadi mungkin diajak diskusi gitu ya, diajak ditanya gitu, kira-kira kamu tahu nggak nih kalau aktivitas menari itu ngapain Kayak gimana? aja, iya kayak Oh, gimana, iya, kalau iya, modeling itu gimana, ngapain aja. Jadi ini ya apa, jadi ya udah gitu, kita tanyain, kita ajak-ajak aja, kita tanya pendapatnya, ya lalu diskusi. Karena nanti kemampuan anak untuk bisa mengambil keputusan, memikirkan suatu situasi itu nantinya akan juga menjadi kemampuan dia untuk mengatasi emosi gitu ya. Gitu. Jadi lebih baik dilatih dari sekarang kali ya, Iya. dari usia kecil Sebisa kali ya. dini mungkin, Sedini mungkin, iya. betul. Kalau bisa malah sebetulnya anak-anak yang ada di bawah SD juga sebetulnya sudah bisa, Miss, dalam situasi-situasi konkret ya. Oke. Gitu. Anak kelas 1 SD gitu ya, mau ditanyain mau nonton TV atau mau main sepeda misal gitu. Itu udah sangat memungkinkan gitu ya. Jadi untuk anak-anak bisa mengambil pendapat atau keputusan sendiri itu merupakan satu kelebihan sih ya nantinya untuk Oke, tahap oke, perkembangan oke. berikutnya gitu ya. Sip. Nah, terus kalau mungkin kita bahas kali ya Miss ya dari sisi perkembangan emosi Boleh. gitu ya. Kalau perkembangan emosi misalnya usia anak-anak itu kan mungkin masih mengenalnya emosi yang sangat sederhana. Iya. Ekstrim ya Miss, kiri kanan gitu Betul, ya, betul, positif betul. negatif. Marah, senang. Marah, Iya senang. gitu kan. Mungkin sederhana banget. Aku hari ini sedih, Iya. 5 menit kemudian senang gitu Betul. ya. Jadi belum ada gradasi gitu Iya, ya, iya, derajat gitu. Kayaknya memang masih berkembang gitu ya untuk anak-anak yang lebih muda usianya gitu. Tapi mungkin untuk anak-anak yang sudah memasuki remaja, kelas besar gitu, mereka sudah mulai bisa nih diajarin bahwa kok ini aku tuh senang kok tapi nangis ya gitu kan, mungkin terharu itu namanya gitu ya. Iya. Jadi pengalaman mereka terhadap variasi variasi nama-nama emosi itu memang masih berkembang. Begitu ya. Jadi ada juga nih yang namanya kecewa ya, Kecewa. terus frustrasi, gitu ya. Nah, itu tuh suatu hal yang harus diajarin juga loh, Miss. Nggak bisa anak itu tahu dengan sendirinya. Benar banget. Gitu ya. Kadang-kadang dia mungkin punya satu harapan gitu ya. Oh, asik hari Minggu nanti aku mau main sama papa misalnya ke mall gitu ya, atau ke playground gitu. Tapi ternyata papahnya dapat pekerjaan mendadak yang nggak bisa di cancel misalnya ya. Itu anak tuh bilangnya mungkin dulu marah gitu kan. Nah, tapi mungkin kita sebagai orang tua bisa ngajak anak tuh berkenalan dengan emosi-emosi yang lebih bervariasi. Mungkin oh itu kamu kecewa ya gitu. Ya mungkin karena papa hari ini nggak jadi main sama kamu, itu namanya kecewa gitu ya. Nggak apa-apa, so kamu mau nangis dulu gitu ya, mau mungkin kesel dulu nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita mengajarkan kepada anak bahwa setiap perasaan dari suatu respon terhadap suatu situasi itu yang penting dia kenal apa itu yang dia rasakan. Betul banget. Kalau ngebahas tentang itu ya, jadi sebenarnya akhir-akhir ini anak-anak juga lagi ngebahas tentang emosi nih Bu, gitu kan. Dan saya bertanya kepada mereka, coba emosi apa aja yang tahu? Apa tuh jawabannya, Miss? Pasti awalnya senang, sedih, marah, 3 ya. takut, nambah. Iya. Terus tapi rata-rata udah ada anak sih yang mengerti nggak tahu, mungkin hanya mengerti kata-katanya saja karena pernah dilihat tulisannya atau pernah mendengar, mereka menjawab.
kecewa, terharu gitu. Tapi belum tentu ya, jadi papa mama belum tentu anak itu mungkin tahu kata-katanya, kalimatnya, tapi belum tentu mereka tahu kalau apa yang mereka rasakan saat itu tuh perasaan kecewa, perasaan terharu gitu. Jadi iya. memang penting banget kali ya. Iya, karena ketika anak mampu mengenali emosinya itu mereka akan lebih mampu untuk mengelolanya, mengekspresikannya benar banget. gitu ya. Karena mereka udah Gitu. tahu gitu, ini emosi apa, aku harus gimana. Iya gitu. Itu Iya, salah satu benar-benar. tahap pertama kecerdasan emosi seseorang itu ditentukan oleh seberapa mampu dia mengenal emosinya gitu ya Miss ya. Betul. Oke, jadi itu penting ya dilabeli gitu emosi anak gitu, nggak cuma marah, sedih, seneng gitu ya, itu kan sangat ini sekali ya anak-anak gitu, anak-anak banget gitu ya. Mm-mm. Nah, terus mereka juga di sisi lain perlu saat ini ya, mungkin usianya saat ini tuh belajar untuk mengendalikan emosi. Mungkin kalau Betul usia lebih banget, kecil itu tuh penting banget sih. iya betul Miss, spontan ya, mau marah ya lempar barang, banting pintu, itu mungkin awal-awal oke lah ya, spontan, sangat spontan gitu ya. Tapi usia kelas 1 SD sampai seterusnya malah lebih besar itu semakin diharapkan lebih bisa mengendalikan gitu ya. Jadi mereka sudah tahu mereka punya emosi, tapi mereka juga harus mengekspresikannya itu ya secara yang benar gitu di lingkungan ya. Karena kan ada aturan, ada norma, sopan santun ya, marah juga tapi nggak boleh ngomongnya kasar atau ngomongnya teriak-teriak gitu ya. Jadi pada tahap SD itu memang belajar, anak lagi belajar ya mengendalikan gitu ya. Nah terus terkait dengan minat mungkin ya Miss, mungkin beberapa anak sudah lebih mampu nih, kalau saya nggak suka atau saya mungkin nggak pengen ngerjain ini, tapi mereka sudah mampu untuk mulai ya udah nggak apa-apa saya coba dulu, bertahan sampai selesai gitu ya. Nah ini mungkin perlu bantuan orang tua juga ya, supaya anak-anak itu meskipun dalam situasi yang mungkin nggak cocok untuk dia, yang nggak membuatnya nyaman, dia setidaknya tetap perlu untuk mengendalikan emosinya. Misalnya nggak suka matematika, tapi kan memang harus dihadapi gitu ya Miss ya. Mungkin nggak perlu berprestasi, tapi setidaknya anak punya ketahanan gitu ya untuk bisa ya udah ini kan memang harus dikerjakan, memang harus dikumpulkan, ya setidaknya kamu berusaha sampai selesai gitu kan ya, gitu emosinya. Benar, dan mungkin emang penting banget kali ya Bu ya, Mm-mm. apa namanya ya, orang tua mulai mengajarkan sejak kelas 1 kali ya, Betul, untuk iya. anak itu jangan malah menghindari masalah, Iya, tapi setuju. coba dulu gitu, dicoba Iya. setidaknya adalah nyoba dikit Iya, gitu kan, gitu. biar tahu gitu loh rasanya tuh gimana Iya, sebelum betul. kamu bilang gak bisa, takut gitu kan, Iya, nggak setidaknya suka. iya gak suka gitu kan, tapi kan setidaknya harus mencoba dulu Iya, kali ya, supaya nanti betul. ke depannya apa, orang tua juga yang enak, Iya kan, oh heeh. nggak perlu, oh bisa lah kamu bisa Iya, gitu nggak kan, capek kan nggak ke capek depan. jadinya, Gitu. bener-bener. Dan ini merupakan suatu keterampilan yang perlu dilatih Miss, nggak bisa Betul, nggak sendirinya bisa- terbentuk. Gak bisa Mm-mm. tiba-tiba ada Iya gitu betul kan. ya. Ya mungkin di sini peran kita sebagai figur otoritas ya, entah orang tua atau Yes. guru, itu untuk membantu menstimulasi perkembangan ini gitu ya. Begitu Miss. Nah mungkin saya kasih sedikit tips kali ya, gimana Oke. sih cara mengatasi emosi-emosi anak gitu ya. Oke, Mungkin apa kan beberapa orang tua tuh mungkin kok saya kayaknya udah ngajak diskusi sama anakku, tapi kayaknya anaknya Tetap aja nggak tuh mempan kayak gitu ya, gitu ya. Marah mah marah aja gitu ya. Nah mungkin kita coba beberapa langkah ini kali ya Miss, saya coba sharingkan dulu ya. Jadi tahap pertama ketika kita misalkan melihat terutama emosi negatif ya, kalau emosi positif kan kita santai-santai aja lah ya. Happy aja kan Iya. positif. Iya ya, senang, terus semangat, Semangat. excited Wah, gitu ya. kita Wah. juga ikut. Iya, kita juga ini ya bangga gitu ya. gitu kan. Nggak akan jadi masalah. Nah mungkin khususnya untuk perasaan-perasaan negatif, sedih, marah, kecewa, kelelahan ya, takut gitu. Nah itu mungkin perlu beberapa trik nih buat kita bisa membantu anak supaya bisa deal dengan emosi-emosinya itu yang negatif terutama ya. Jadi yang pertama itu ketika kita menghadapi anak yang mungkin emosinya negatif, kita dulu sebagai orang tua nih, karena kita mau mendampingi, ya mau nggak mau kita perlu menyiapkan diri kita dulu gitu ya, entah waktu kita, kesiapan emosi kita gitu ya. Kadang-kadang untuk anak-anak yang lagi emosinya marah-marah, ya kita perlu waktu untuk dia tenang ya, tanpa kita juga meresponnya dengan marah balik gitu ya.
malah jadi berantem nantinya kan, malah jadi anaknya juga makin kenceng, orang tua makin kenceng, wah ribut gitu ya di rumah ya. Jadi perlu siapkan diri kita terlebih dahulu gitu untuk menerima emosi anak, menerima juga jawaban-jawaban anak nantinya gitu ya. Nah, ketika kita sudah siap baru kita datengin anaknya gitu ya. Dan sebelum kita berbicara juga kita punya mindset bahwa kita itu mau empati sama anak gitu ya. Mungkin masalah yang menurut kita sepele, ya masalah yang mungkin menurut kita gitu doang marah gitu ya, gitu doang masa sedih gitu ya. Mungkin itu sangat matters gitu ya buat anak gitu, sangat-sangat beban gitu ya untuk anak. Jadi coba posisikan kita di posisinya anak dulu gitu ya, empati gitu jadinya ya. Nah, terus begitu ketika anak itu mulai bercerita, kita terima semua apapun ceritanya gitu ya, luapan emosinya gitu ya. Mungkin kita bisa dengan mengangguk gitu ya, oh iya mami juga pernah kayak gitu ya. Atau setidaknya kita tepuk-tepuk gitu ya, menunjukkan penerimaan gitu ya. Oke, nah jadi supaya anaknya itu nggak ngerasa disudutkan gitu, dia dengan emosinya tuh lebih berani gitu untuk banyak mengungkapkan lagi ke depannya gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak terkesan gitu, karena kan sensitif juga nih anaknya, bahasa gestur kita juga bisa ditangkap sama anak gitu ya. Kalau anak ini merasa terancam dengan kok kayaknya nggak nyaman ya untuk cerita, ya ke depannya mungkin dia akan lebih sulit gitu untuk bisa cerita lagi kepada orang tua gitu ya. Jadi ajak anak diskusi juga, kira-kira pemicunya apa gitu ya, ada kejadian apa kok bisa begitu gitu ya, terus apa yang terjadi gitu ya, sampai kita juga mendiskusikan, oke, kalau udah begini selanjutnya bagaimana ya, action ke depannya mau seperti apa gitu ya. Nah setelah itu mungkin beberapa anak gitu ya, tadi kalau misalnya menunjukkan agresi gitu ya, perilaku agresi kayak marah-marah, teriak-teriak gitu ya, banting pintu dan sebagainya, mungkin kita bisa tegaskan juga di saat diskusi ini ya. Oke, mami atau papi paham dengan dengan perasaan kamu gitu ya. It's okay untuk marah, it's okay untuk kecewa, tapi mami papi nggak mau kamu teriak-teriak seperti tadi gitu ya. Jadi kita terima emosinya tapi kita nggak terima perilakunya, dan dengan tegas mengatakan itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi supaya kemudian hari kalau mau marah, ya nanti mama nggak suka gitu kalau aku bontang banting pintu gitu misalnya ya. Oke, nah setelah diskusi mungkin kita juga beberapa orang, saya mungkinnya pernah beberapa kali melihat gitu ya, beberapa orang tua ya, aduh udahlah ini diajak ngomong gak nyambung gitu ya, capek, saya harus ada kerjaan lain gitu ya. Jadi gak selesai emosinya tapi dialihkan. Misalnya, oh udah daripada kamu marah-marah aja nih, udah nih mau nonton, mau main handphone gitu ya. Itu juga jangan. Jadi biasakan untuk diskusi sampai selesai. Makanya tadi persiapan di awal ya, kalau memang kita dalam situasi yang mungkin lagi sibuk, gak memungkinkan untuk diskusi, ya mungkin bisa kita tunda. Gitu. Tapi kalau kita sudah mulai satu diskusi, lakukan sampai selesai. Gitu ya. Oke, jadi hindari untuk mengalihkan ya. Nah, terus berusaha untuk selalu melihat dari sudut pandang anak ya, kayak tadi yang jangan oh itu gitu doang masa marah gitu ya. Gitu. Terus hindari juga untuk menghukum ya, meskipun tadi misalnya dia marah-marahnya banting pintu gitu ya. Tapi ketika dia sedang proses diskusi ini, kita cukup kasih tahu aja kalau itu perilaku yang enggak diharapkan. Ya, jadi kita jangan hukum dulu gitu, karena dia juga lagi berusaha untuk deal sama emosinya gitu ya. Nah terus bantu anak juga untuk bisa berpikir secara lebih positif. Kadang-kadang kan mungkin kalau kita emosi gitu ya, lagi emosi sama orang tuh menganggap seseorang itu tuh negatif semua ya. Gitu kan. Jadi mungkin kita sebagai pihak ketiga gitu ya bisa mengajak anak untuk berpikir lebih positif. Oh mungkin tadi teman kamu misalnya ninggalin kamu waktu pulang, mungkin mamanya udah nungguin, jadi harus cepat-cepat gitu. Jadi kita sebagai yang menetralkan gitu ya, atau mengajak anak untuk bisa berpikir lebih positif begitu ya Miss. Nah lalu jangan lupa untuk membantu anak melabeli emosinya. Ya itu namanya kecewa, kamu ditinggalin sama teman tadi waktu pulang misalnya gitu ya. Nah terus kita juga bisa menyediakan sarana untuk mengekspresikan emosinya. Misalnya anaknya senang menggambar, ya udah yuk kalau udah supaya lebih tenang atau udah agak tenang, yuk kita mau gambar, mau jalan-jalan dulu di depan rumah misalnya, atau mau misalnya
mau minum coklat dulu sama mama gitu ya, atau misalnya ya apa kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Jadi intinya kita ada di sana untuk menerima anak itu dengan emosi-emosinya gitu ya. Kalau berhasil anak sudah deal dengan perasaannya, dengan emosinya, ya jangan lupa dikasih penghargaan. Wah, kamu hebat ya gitu. Meskipun kamu kamu kecewa tadi, tapi kamu udah bisa berpikir lebih positif. Besok kalau ketemu sama si A juga, kamu nggak marah-marah lagi ya gitu. Mungkin kasih penghargaan apresiasi gitu atas usaha dia buat mengekspresikan emosinya, menyampaikan keluhannya gitu. Gitu sih Miss Kiki kali ya. Wah, seru banget. Nah, tapi ini ngomong-ngomong soal empati. Ya Iya. kan? Mengerti pengalaman anak atau perasaan anak gitu kan. Sometimes nih ya, ada orang tua gitu kan, yang terlalu empati, Oke. yang berakhirnya adalah akhirnya mempercayai 100% cerita anak, Oh iya, betul. gitu kan. Padahal seperti yang Ibu bilang tadi, di usia SD itu kan anak-anak masih belum mengenal dirinya, masih Iya. mencoba mencari jati diri gitu Iya, kan. betul. Yang dimana harusnya mungkin ada beberapa orang tua yang harusnya mengerti hal tersebut. Tapi sometimes tentang empati ini ada beberapa orang tua yang terlalu empati jatuhnya. Oh iya, pasti Gitu. ada. Itu banyak ya, ada kan? Iya. Pasti ada ya. Ada. Nah itu tuh harus gimana gitu supaya orang tuanya tuh, oh sebentar kayaknya aku udah terlalu empati nih sama anak aku. Kayaknya aku harus cross check dulu atau gimana Iya, gitu. menjaga tetap objektif ya Miss ya gitu ya. Menjaga untuk tetap netral gitu. Netral, loh. betul. Iya. Jadi ini kecenderungan ini tuh memang sangat wajar sih ya, karena mungkin orang tua tuh sayang sama anak, ada insting untuk melindungi, Betul, membantu betul. gitu ya. Itu pasti itu orang tua yang sebetulnya pada dasarnya ya, wah ini hebat nih papi mami ya, punya keinginan untuk bisa mendukung anaknya gitu ya. Nah, tapi memang pada usia anak-anak ini juga kalau secara kognitif ya Miss ya, kebanyakan anak-anak itu juga masih sulit membedakan mana yang imajinasi, mana yang fakta untuk anak yang usia lebih kecil. Oke. Ya, jadi anaknya nggak bermaksud ngebual, ngebohong gitu, enggak gitu. Cuman mereka ini masih agak sulit membedakan ini imajinasi dan fakta. Gitu. Jadi kadang-kadang kecampur-campur nih kalau cerita juga gitu. Itu jadi kadang-kadang membuat cerita jadi nggak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Nah, itu mungkin untuk anak yang usianya lebih kecil gitu ya, untuk kelas 1, kelas 2 gitu ya. Nah, tapi untuk anak yang usianya lebih besar gitu ya, mungkin karena digabung juga dengan emosinya gitu ya. Misalkan emosi negatif nih, sedih atau kecewa gitu ya sama teman atau sama guru gitu ya. Nah, karena anak ini lagi emosinya negatif, jadi ya mau nggak mau dia ceritanya tuh dipengaruhi oleh emosi. Mungkin yang banyak disampaikan ke orang tua itu jadinya muatan emosinya gitu ya, dan mungkin orang tuanya juga menangkapnya, wah nggak bisa nih anakku diginiin, masa kayak giniin gitu ya, terpancing juga emosinya, jadi yang ditangkap muatan emosinya gitu ya. Kayaknya anakku sedih banget gitu ya. Aku juga jadi orang tua gitu, saya juga sebagai mama gitu, anakku di sekolah nangis pasti ya jadinya aduh kok kayak gini ya, sedih banget ya. Aku juga ikutan sedih gitu ya, anak nangis jadi pengen ikut nangis gitu ya. Wajar banget gitu. Cuman tapi ketika permasalahannya ini permasalahan anak, ingat lagi bahwa ini permasalahan anak. Kita sebagai orang tua itu hanya sosok yang membantu, figur yang membimbing gitu ya, figur yang membimbing anak untuk mengatasi permasalahannya ya. Karena sebenarnya anak-anak usia SD untuk permasalahannya sehari-hari diharapkan sudah mampu untuk menyelesaikannya secara mandiri. Gitu ya. Jadi harusnya udah mampu ya. Sudah mampu untuk menyelesaikan masalahnya Iya. sendiri. Kecuali kalau masalahnya yang mungkin ya misalnya mungkin membahayakan keselamatan atau kesehatan diri gitu ya. Yes, Atau keselamatan orang lain, mungkin kita sebagai orang tua perlu intervensi. Oke. Gitu. Tapi selama permasalahannya masih yang pertemanan yang ya istilahnya masih ya wajar lah, ke dalam namanya pertemanan kan pasti ada mispersepsi, miskomunikasi gitu-gitu ya. Mungkin kita sebagai penengah ya membangun pikiran positif anak supaya anak bisa menghadapinya dengan lebih yakin secara mandiri gitu, Miss. Oke, seru ya, seru banget ya. Ini susah-susah gampang sih ya Miss ya, anak tuh Iya ya. sebenarnya iya benar, susah-susah gampang karena kayak yang memang kan setiap karakter anak tuh beda-beda Beda gitu. sekali. Cara berpikir mereka pun berbeda gitu iya. kan. Jadi emang rada-rada susah-susah gampang kita untuk mengenali
anak sendiri saja sometimes susah gitu Iya, kan. betul. Anak aku maunya apa ya ini ya? Iya. Kira-kira karakternya gimana ya nanti ya, Iya, segala betul. macam kayak gitu. Tapi seru sih, pasti Iya, Mami Papi pasti bisa. merasakan keseruannya. Iya, pasti ini bagian lah dari pendampingan perkembangan anak pasti Betul, ini pasti terlewati. ada. Nah, gitu. kalau untuk perkembangan sosialnya nih Oke, gimana? ya perkembangan sosial itu mungkin untuk anak-anak yang kemarin, apalagi ya anak-anak pandemi ini ya, kita kan anak-anak post pandemi. Oh iya. Oke, dari pergaulan yang mungkin sangat terbatas ya, lingkungan rumah ya, kadang-kadang kan ketemu paling kakak adik atau anak yang bisa aja anak tunggal, sepupu, orang tua gitu ya, pergaulan yang terbatas sekarang dicemplungin ke pergaulan yang sangat bervariasi. Luas. Iya ya gurunya macem-macem, ya temennya lagi ada berapa puluh gitu ya, satu kelas 20 yang lainnya gitu ya, yang tadinya di rumah itu mendapatkan perhatian khusus dari mamahnya gitu ya, belajar individu gitu ya, ayo belajar sini sama mama gitu ya, sedangkan sekarang ini gurunya satu anaknya 20 gitu kan ya, pastilah Pasti. ada fase adaptasi di situ Miss ya. Jadi mungkin yang tadinya sangat terbatas sekarang sangat bervariasi, itu pasti anak-anak lagi peralihan ya. Itu yang anak-anak mungkin usia SD kelas kecil ya, belum pernah mendapatkan pengalaman sekolah. Nah, untuk anak usia yang kelas 4 gitu mungkin kan udah pernah sekolah nih ya dulu ya. Terus kepotong 2 tahun di rumah, terus masuk lagi sekolah. Nah, itu juga pasti adaptasi. Lupa mereka 2 tahun yang lalu kayak gimana gitu ya. Kita aja mungkin yang udah kebiasa mau meeting tinggal Google Meet, mau meeting tinggal Zoom, sekarang harus ke kantor, harus ke kafe gitu ya, ketemu klien tuh capek ya. Capek banget. Gitu, kita butuh energi lebih, butuh waktu lebih, apalagi anak-anak gitu ya, dengan keterbatasannya pasti sangat memerlukan energi. Anak-anak juga lagi berusaha adaptasi gitu ya. Nah, lalu minat sosial anak juga mungkin yang tadinya ini terbatas gitu ya, cuman sama keluarga, sama saudara, sama anak-anak teman-teman deket gitu ya. Sekarang mungkin udah lebih luas nih, pergaulannya sudah bisa mampu untuk menjalin relasi dengan teman dari kelas lain gitu ya. Nah, mungkin beberapa anak juga udah mulai nih bergantung sama teman-temannya, pra remaja khususnya ya, udah lebih percaya temen nih dibandingin dengan orang tua atau guru gitu ya. Teman adalah center of my life gitu kan ya, udah mulai itu slogannya gitu ya. Oke, geng aku adalah geng itu hidupku gitu ya gitu. Jadi kalau masalah sama orang tua, dimarahin orang tua nggak apa-apa, tapi dimarahin teman atau clash sama temen tuh masalah besar gitu ya. Sakit. Gitu. Nah, itu gimana ya Miss? Nah, oke, jadi sebagai orang tua itu balik lagi kita sebagai fasilitator ya untuk anak yang khususnya ini kalau sosial itu kebanyakan untuk pra remaja dan remaja sih Miss. Oke. Gitu ya. Jadi selagi anak itu masih punya waktu dengan kita, ya kita manfaatkan waktu itu baik-baik gitu ya, untuk bisa menanamkan nilai, ya untuk bisa mengingatkan dia tentang pentingnya mana yang baik, mana mengikuti aturan, ya mana yang baik, mana yang enggak baik gitu ya, membedakan hal tersebut gitu ya, karena nanti semakin anak itu dewasa, remaja, dewasa, sebetulnya kepatuhan mereka itu akan semakin menurun. Gitu ya. Jadi kemampuannya semakin luas, kemampuannya semakin banyak, tapi kepatuhannya menurun. Jadi saat-saat inilah merupakan saat-saat di mana orang tua perlu banget mendampingi karena waktunya nggak banyak gitu, Iya, Miss. benar. Jadi kayak golden time gitu Iya, ya. gitu ya. Meskipun lagi kecil saya banyak kok dampingi lagi ETK gitu ya. Gitu, tapi ya sebetulnya anak masih tetap perlu didampingi bahkan sampai dia remaja gitu ya. Tadinya nggak nemu masalah kayak gini, sekarang menemukan masalah baru, itu kan harus kita tanya ke anaknya ya, problem solvingnya caranya gimana gitu ya, terus mengendalikan emosinya gimana gitu sih Miss. Jadi karena semakin bervariasi, waktu anak juga untuk bersosialisasi akan semakin banyak, sedangkan kebalikannya mungkin dengan keluarga akan semakin lebih terbatas gitu nantinya. Gitu Miss ya. Gitu. Wah, seru banget ya. Kalau berarti sebenarnya ada juga sih Bu cerita gitu kan. Ini anaknya masih di kelas kecil. Iya. Kelas kecil. Dia cerita ke saya waktu itu kemarin.
Miss, kenapa ya mereka ngejauhin aku? Kenapa mereka nggak mau temenan sama aku? Padahal waktu di Zoom mereka tuh baik banget kok. Iya, iya. Tapi kenapa waktu masuk sekolah, kok mereka jadi gitu? Oke. Jadi kelihatan banget kali ya. Iya, iya. Ya itu karena tadi kaget ya mungkin anaknya juga. Gitu. Nah itu makanya pentingnya membekali juga anak-anak dengan keterampilan sosial. Nah keterampilan sosial yang di rumah ya dengan siapa ya? Dengan ibu dan ayah, dengan papa, dengan mama gitu kan. Cara komunikasi ya, cara dia menghadapi masalah gitu kan beda ya. Mungkin untuk beberapa anak yang nggak kurang mampu untuk mengekspresikan diri itu kan kesannya mungkin beberapa anak jadinya kesannya kayak ragu-ragu gitu ya. Betul. Terus nggak pede gitu kan mungkin jadinya kesannya maaf ya bukan ini kurang menarik gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengajarkan komunikasi sama anak gitu ya. Jadi kalau anak itu juga tadi bangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri salah satunya dengan kalau anak itu menguasai satu bidang kan itu akan jadi dianggap kelebihan dia. Itu akan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kalau ngadepin orang tuh lebih ya pede gitu ya, lebih kan pede ya gitu. Gak yang gamang gitu loh gimana ya Miss, jadi nggak yang ragu-ragu gitu ke teman-teman kaku gitu ya. Nah itu semua dari mana belajar ya dari rumah gitu. Oke. Ya. Sip. Wah seru banget nih, seru banget ya. Iya. Tapi kita harus pindah. Belum ya, belum. Sebentar lagi kayaknya. Sebentar lagi kayaknya ya. Tapi masih seru sebenarnya ya. Oke, mungkin saya ini kali ya bahas tentang prinsip orang tua untuk mendidik anak kali ya. Boleh. Apalagi jadi, itu ya. Karena kan pendidikan anak itu nggak melulu soal akademis, soal kognitif. Yes, betul banget. Ya, tapi soal emosi, soal sosial, soal juga kemampuan mengendalikan dorongan gitu ya. Pengen main tapi ada PR gitu, itu kan semua sesuatu yang dididik, diajar, dilatih sama orang tua gitu ya. Nah jadi pada dasarnya memang sih karena orang tua itu adalah primary caregiver ya, sebagai memberikan support kepada anak yang utama dan yang pertama juga ya. Jadi mungkin peran orang tua di sini bisa mendampingi anak sesuai dengan kemampuannya gitu ya, sesuai dengan tahap perkembangannya. Jadi setiap tahap perkembangan itu perlu dilalui dan perlu dialami sama anak gitu ya. Ketika anak melompat ke perkembangan berikutnya, ya mungkin tampaknya baik-baik aja atau malahan jadi suatu kebanggaan. Tapi ketika ada satu hal yang dilompat, ternyata itu nggak jadi kuat juga dasarnya gitu ya. Jadi makanya tadi penting kalau mau kenal emosi, mau mengendalikan emosi ya dikenal dulu emosinya gitu ya, baru nanti belajar mengekspresikannya dengan adekuat ya, dengan baik, dan juga kedepannya mau melakukan apa. Jadi ada stepnya gitu ya, sesuai stepnya, dan bantu anak untuk mengenali kelebihan dan kekurangan. Karena ketika anak sudah lebih paham dirinya, dia akan lebih percaya diri, lebih yakin diri gitu. Ketika tampil di lingkungan, dia lebih berani untuk mungkin bergaul dengan banyak orang ya. Ketika ada masalah juga dia lebih pede ngadepinnya gitu. Jadi bangun anak untuk bisa memahami kelebihan dan kekurangannya gitu. Kekurangannya diterima dan dikelola gitu ya, supaya tidak menjadi hambatan. Kelebihannya itu ya boleh dikembangkan gitu ya. Jadi kita juga perlu kesiapan anak untuk mempelajari. Jadi mulai aware gitu ya dengan kesiapan anak nih untuk bisa belajar suatu keterampilan gitu ya. Jadi kita perlu dorong anak untuk mencoba, untuk ya kamu bisa nyelesain sendiri gitu ya. Nggak semua permasalahan tuh harus papa atau mama yang nyelesain gitu ya. Mulai dari kegiatan sehari-hari di rumah ya, misalnya abis mandi disimpan sendiri handuknya, perlengkapan sekolah disiapkan sendiri. Itu kan jadi membangun tanggung jawab ya Miss ya gitu. Jadi pun kalau besok-besok dia ketemu masalah, dia sebenarnya sudah punya mindset kalau itu adalah tanggung jawabnya, dan orang tua itu mungkin bisa membantu atau sekedar misalkan memberi saran gitu ya. Jadi lebih berani gitu ngadepinnya, nggak yang apa-apa balik ke mama, apa-apa balik ke papa gitu ya. Kadang kan ini ya bangga ya kita kalau anak sudah bisa survive sendiri gitu, tapi kemampuan survive itu ya perlu diajari ya dilatih. Nggak bisa tiba-tiba ada gitu. Nggak ya bisa kan? ya. Nggak yang nanti juga udah gede bisa itu nanti juga bisa sendiri, Iya, biarin aja gitu, nggak bisa ya. Iya, nggak bisa.
ya. Kadang kita terjebak dengan ini, oh nanti juga kalau udah gede mah mandiri dah gitu ya. Ya Tapi ternyata enggak gitu ya. Mereka juga struggle gitu Iya, akan hal itu. mungkin nanti lebih gede kelihatannya lebih samar gitu, tapi anaknya nggak mandiri misal gitu ya, misalnya gitu ya, mau ngambil keputusan A atau B gitu ya, baru bisa mantap melakukan kalau misalnya udah dipilihin sama orang tua, kan itu sebetulnya tidak mandiri ya. Yes, betul. Gitu. Nah itu nanti kan berdampak sekali ketika dia nanti udah sekolahnya lebih tinggi ya, atau bahkan nanti kerja. Jadi keterampilan-keterampilan yang diajarkan sekarang itu sangat penting untuk tahap perkembangan berikutnya. Gitu betul, ya Miss ya. betul. Gitu. Jadi ketika anak juga sudah berhasil melakukan sesuatu, ya kita juga sebagai orang tua berikan penghargaan gitu ya, respon positif supaya anak terus termotivasi buat mengulang di kemudian hari. Ya aku udah bisa mengekspresikan emosi dengan baik. Mama bangga sama saya, terus saya juga berhasil gitu ya menghadapinya. Ya udah gitu. Jadi besok-besok saya lebih berani deh menghadapi ini secara mandiri. Gitu, Wah, Miss Kiki keren. Wah, seru nih. Banyak banget ya kita dapat dari perkembangan sosial emosi seorang anak SD gitu ya. Bahkan ya usia anak SD deh, usia anak SD gitu kan, dari untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD gitu. Jadi sekarang Mami dan Papi udah dapat bekal banyak nih dari sisi psikologisnya. Tapi kita juga harus tahu dong dari sisi kesehatannya. pastinya ya. Pasti dong, itu udah selaras, harus selaras. Kalau anak sehat kan psikologis juga bagus gitu ya kan. Nah kalau gitu saya nggak akan lama-lama, saya panggil lagi nih yang sebelah nih, Miss Julie. Hai Miss Kiki. Asik, Miss. Kita udah Ya. rame banget nih tadi di sini. Kita udah nggak sabar pengen denger juga yang dari sisi kedokterannya. Iya Miss Kiki, kami juga berdua udah nyimak, luar biasa seru banget. Terima kasih nih Ibu Kartika ngasih pencerahan buat kami semua sebagai orang tua. Semoga bisa diterapkan nih dalam prakteknya dalam mendampingi anak. Semoga nggak gampang emosi gitu ya. Karena kadang-kadang kalau anak marah kita juga, kenapa ini kamu menyebelin banget gitu ya. Bener. Jadi yang harus ditangani orang tuanya juga, bukan cuma Benar anak. banget. Jadi semoga kita menjadi orang tua yang mau terus belajar dan mau mengelola emosi diri sendiri dulu sebelum bisa mengelola emosi anak kita. Oke, sekarang kita mau ke Bu Dokter Verol nih. Bu Dokter udah siap ya? Oke, udah Saya siap mau nih. tanya-tanya nih. Papa Mama kalau yang mau ikut tanya boleh ya. Bertanyanya di mana? Kolom chat ya. Pertanyaan pertama nih dokter, kan kita tadi udah ngomongin masalah perkembangan dari sosial emosional. Sekarang kita masuk ke pertumbuhan dokter. Kan ini papa mamanya punya anak usia SD ya. Rentang usianya antara 6 sampai 12 tahun. Saya mau tanya nih sama dokter, kira-kira apa sih kategori pertumbuhan anak itu dikatakan wajar dari rentang usia 6 sampai 12 tahun ini? Kalau kita ngomong di bidang kesehatan sebenarnya kita udah ada grafiknya ya Miss ya, dari WHO. Nah, orang tua semua bisa lihat ini. Oh ini ada grafiknya. Ada grafiknya. Ini rata normalnya untuk berat badan dari usia 6 sampai 10 tahun. Tingginya juga ada kisarannya. Jadi di tabel kalau dari WHO juga ada kurva yang kalau di KMS kan ada garis hijau, garis kuning, garis merah. Nah selama dia masih di garis kuning itu oke-oke aja nih. Jadi jangan takut, aduh kok nggak pas di tengah ya garisnya nih. Kayaknya anak saya kurang gizi, jangan takut. Ternyata tuh range-nya masih jauh. Karena kan ada yang keturunan kurus, kita mau paksain gemuk juga kan nggak bisa ya. Oh iya, jadi genetik ya. Genetiknya udah kurus, memang tipenya yang tipis, kita nggak bisa paksa dia menjadi lebih lebar, lebih tebal kan nggak bisa. Yang memang bawaannya dia tingginya di bawah rata-rata misalnya, itu kan masih ada range-nya kan. Rata-rata kan berarti di garis hijau, kalau dia di bawah masih ada nih range-nya agak 1-2 grafik di bawahnya, itu tuh masih normal. Jadi jangan takut, balik lagi patokannya ada di grafik WHO gitu. Oh iya, jadi grafiknya ini ya. Iya. Coba orang tuanya sambil tetap di-download tiap tahun nih dicatat. Iya. Nah, udah sampai belum di grafiknya gitu nanti. Jadi kalau udah sesuai dengan grafik ini, berarti anak saya dalam keadaan sehat gitu. Iya, masih normal gitu. Masih normal. Kalau masih di bawah berarti kurang gizi atau masih harus gimana?
Kalau dia masih underweight aja itu masih oke, tapi kalau Heeh. sudah sampai malnutrisi kan berarti dia udah di bawah garis merah. Mm, Nah, itu yang kita harus benar-benar kejar banget. mm, Kalau masih underweight, kita cukup makanannya agak kalorinya ditinggiin dikit gitu. mm. Cuman itu sih jadi kita nggak perlu yang saklek banget, nggak mesti. Jadi intinya di bawah garis merah itu baru kita bilang malnutrisi kan. Oh gitu. Karena ini dokter kan kalau misalkan anak-anak tuh pecicilan banget nih ya, nggak mau diem. Jadi kayak makannya udah banyak juga ya mungkin jadi nggak gemuk-gemuk gitu karena memang terlalu banyak aktivitas fisik gitu. Jadi mungkin nggak di garis normal atau agak di bawah, tapi anaknya itu sehat. Berarti nggak apa-apa dong ya dokter ya? Nggak apa-apa. Mm-mm. Jadi kan masing-masing anak itu dari aktivitasnya kan mempengaruhi metabolismenya lagi ya, pembakaran daripada energi yang sudah dia isi sendiri gitu. Balik lagi di sana peran orang tua bekerja. Berapa banyak nih, misalnya dia lebih banyak aktivitas pagi, ya pagi asupan nutrisinya lebih banyak gitu. Iya. Sampai siang, malam nanti udahlah untuk mencukupi kebutuhan harian aja gitu. Jadi yang kayak gitu kita bisa atur sendiri gitu. Oh gitu, oke, terima kasih ya dokter ya. Nah, jadi papa mama mulai bisa nih, siapa tahu papa mama baru tahu kan nih ada tabel seperti ini, nanti kita download ya. Nanti kita bisa share juga kan dokter ya? Iya, bisa. Nah, supaya papa mama tahu kira-kira anak saya udah oke belum ya kalau menurut WHO gitu. Jadi dokter, mitos atau fakta nih katanya makan yang manis-manis, makan coklat tuh bisa bikin aktif anaknya. Kalau makan manis-manis iya bikin aktif. Tapi kalau coklatnya sendiri ternyata enggak bikin aktif. Karena karena apa? Di penelitian sendiri kadang coklat itu kan sifatnya stimulan ya. Malah sering dipakai untuk pengobatan anak-anak dengan ADHD. ADHD kan nggak bisa diem ya. Iya. Malah ternyata untuk ngobatin nih. Berarti kan nggak cocok ya. Kalau makan coklat jadi bikin anaknya hiperaktif. Mungkin lebih yang membuat dia hiperaktif minuman coklat yang kemanisan gitu, yang terlalu manis, kadar gulanya terlalu tinggi. Nah itu yang bikin malah jadi anaknya hiperaktif. Jadi lebih ke gulanya, jumlah gula di minuman coklatnya atau makanan coklatnya daripada coklatnya itu sendiri, Miss. Oke, jadi yang buat aktif itu gula, bukan coklat. Gula, bukan coklat. Gula, bukan coklat. Saya kira ya kan coklat juga manis, dokter. Kan ada range-nya ya, asupan gula yang maksimal berapa gitu. Kadang kan ada minuman yang manis banget ya. Iya. Kayak minuman yang saset-saset gitu kan manis banget. Kayak minuman coklat bar yang kalau yang coklat milk bar gitu, kalau itu manis, kadar gulanya lebih tinggi daripada yang dark coklat kan. Kalau mau kasih coklat, ya mending kasih yang coklatnya yang 60-70% nih buat anak-anak gitu. Oh, jadi kalau ngasih coklat ke anak lebih baik dark coklat. Iya, lebih baik dark coklat kalau memang mau. Gitu. Oke. Jadi kalau misalkan ngasih coklat ke anak juga yang kayak gimana dulu coklatnya ya. Jadi kita harus teliti lihat komposisinya ya. Iya, kalau coklat putih kan lebih banyak gulanya ya. Oh iya. Jadi nggak cocok buat anak-anak. Gitu. Jadi lebih baik papa mama mulai sekarang kita berarti harus lebih hati-hati nih ngasih anak-anak kita coklat ya. Siapa tahu coklatnya ya cuman dikit gitu banyakkan gulanya. Banyakkan lebih banyak lemaknya gitu kan. Makanya peran orang tua tuh pentingnya lihat komposisi makanan. Nutrition fact di setiap bungkusan makanan itu penting banget tuh. Kalau saya cuman lihat expired date-nya doang, dokter. Itu paling penting tuh karena kan masing-masing produk beda jumlah gulanya, jumlah garamnya, sedangkan kan anak-anak masih ada limitnya nih maksimal gitu. Ya udah deh saya mau ngecekin lagi nih di rumah snack anak saya kayak gimana ya komposisinya. Saya cuma ngecekin expired date-nya doang soalnya dokter. Aduh ya, saya mau memperbaiki diri sebagai orang tua ya. Jadi kayak pola makan yang bagus tuh yang seperti apa sih dokter? Mulai dari menunya atau misalkan pilihan makanannya gitu. Pola makan yang baik utamanya tetap anak-anak itu jangan ke skip sarapan. Jadi tetap makan 3 kali makan utama dengan makanan selingan diantaranya. Jadi
makanan utamanya sendiri dipakainya yang menu 5 bintang. Apa Jadi tuh 5 harus bintang? ada karbohidrat, Karbohidrat. lemak, Hmm. protein, buah-buah dan sayur. Buah-buah dan sayur ini barengan dan juga susu Mm-mm. gitu. Itu utamanya. Jumlahnya berapa banyak nih? Ternyata masing-masing anak di tiap umurnya berbeda. Mm-mm. Gampangnya itu kita pakai size tangan. Size tangan gimana tuh? Size maksudnya? tangan nih. Nah, tangannya tapi sesuaikan dengan tangan anak ya, bukan tangannya Oh. si ibu. Karena beda. Tangannya ibu jebak. Tangannya ibu jebakan. Kalau nasi, kalau misalnya karbohidrat, bisa dalam bentuk nasi, sereal, kentang, Mm-mm. itu satu genggaman tangan. Satu genggaman Satu tangan anak. Iya, satu genggaman tangan anak gitu. Gampangnya satu kepal juga boleh. Nah, kalau porsi untuk karbohidrat itu hitungnya kepal tangan atau 1 cup tangan. Kalau misalnya untuk buah-buah dan sayuran 1 kepal tangan. Kalau untuk protein seperti ikan, daging-dagingan, kacang-kacangan itu 1 telapak tangan. Satu telapak tangan. Sedangkan lemak, ternyata lemak nggak boleh banyak-banyak nih. Mm-mm. Itu hanya 1 jempol aja. Nah, untuk perharinya nih, Mm-mm. jumlahnya kalau karbohidrat 5 porsi. Jadi ini kan hitungannya untuk 1 porsi, 1 sajian. 1 sajiannya itu dalam bentuk itu. Tapi dalam 1 hari anak-anak itu perlu 5 sajian, 5 porsi untuk dari karbohidratnya. Mm-mm. Jadi berarti 5 kepalan 5 karbohidrat, 5 kepalan sayur dan atau buah, Mm-mm. dan juga proteinnya itu 3 telapak tangan, dan juga untuk lemaknya itu hanya 2, hanya sedikit. Dan lemaknya itu lebih ke lemak-lemak yang baik, misalnya dari ikan, salmon seperti itu, ikan-ikan laut, atau misalnya dari buah-buahan seperti alpukat, atau bisa dari kacang-kacangan itu juga bisa. Jadi kalau udah ada masak makanan menu kacang, nggak perlu mikirin, aduh aku harus tambahin minyak lagi nih, minyak tambahan supaya anaknya gemuk. Ternyata nggak perlu gitu. Nah, nanti yang dari jumlah 5 karbo, 5 sayur buah, 3 protein, 2 lemak itu nanti kita bagi dalam 3 kali makan. Oh, 3 kali Dan makan. juga snack-snacknya gitu. Jadi rumusnya tadi 5, 5, 3, 2. Iya, 5, 5, 3, 2. Itu kuncinya. Semua anak pasti kebutuhan kalorinya berbeda kan ya, masing-masing umur berbeda. Nah, patokan kita ya telapak tangan si anak, kan dia mengikuti pertumbuhan dia sendiri kan. Nanti kalorinya mengikuti tuh. Jadi kita nggak perlu pusing. Oh, jadi daripada ngitung-ngitung kalori kan ribet juga ya. Iya, Lebih baik ngitung-ngitungnya ikutin pusing. rumus itu aja ya. Ikutin itu lebih gampang. Mungkin bisa sambil ajak anaknya main nih. Yuk kita siapin makan siang yuk. Nih, kamu siapin nih. Jumlahnya 1 telapak tangan kamu nih, 1 genggam, coba digenggam gitu. Udah disuruh cuci tangan segala macam kan dia bisa ikutan ya. Iya. Nih nasinya 1 genggam tangan kamu udah cukup belum nih? Kalau dia aktivitasnya banyak, ada mau olahraga, mungkin dilebihin 1,5 atau 2 pun boleh gitu. Karbohidrat yang paling utama untuk anak-anak usia sekolah ternyata. Sayur-sayuran itu, sayur dan buah-buahan itu nantinya, karena utamanya mereka butuh energi langsung cepat untuk memproses dan untuk aktivitas. Beda dengan kita orang dewasa nih, kita kurang-kurangin karbo kan ya Bu ya. Iya, kan mau diet. Kita mau diet, ternyata anak-anak nggak bisa kita lakukan itu. Justru mereka butuhnya karbonya itu tuh. Iya, karena aktivitasnya juga berat ya anak-anaknya. Aktivitasnya berat kan, pecicilan itu. Iya, Kalau kita itu yang bikin anak-anak kurus mungkin. Orang tuanya fokus, oh ini nutrisi proteinnya nih harus banyak nih. Buah-buahannya nih yang banyak, nasinya janganlah nanti gendut. Ternyata itu salah. Iya. Yang ada anaknya malah jadi kurus, energi ada tapi ya badannya segitu-gitu aja, nggak bisa ngembang yang segimana banget gitu. Oke, terima kasih, saya baru tahu banget lah informasi ini. Nah, Bu Dokter nih, tadi tuh saya tuh pagi-pagi tuh udah masak. Tadi sama Miss Cynthia dibawa ke dapur ya. Nah, saya mau dong Bu Dokter kasih contoh nih, nyiapin 1 porsi makanan untuk anak gitu. Supaya
kita jadi ada gambaran ya papa mama ya, segimana ya ngasih makanan ke anak saya tuh, apakah saya selama ini udah kelebihan atau masih kurang gitu. Nah sekarang kita mau belajar nih dari Bu Dokter. Yuk. Boleh. Ayo, aduh Miss Cynthia udah rajin banget, Miss Cynthia butuh bantuan nggak Miss Cynthia? Hati-hati ya Miss Cynthia. Nah ini loh Bu Dokter, tapi saya tuh biasanya tuh kalau nyiapin makan tuh ya yang gampang aja kayak gini. Mungkin bisa kasih ke kita juga apa pencerahan gitu, lebih bagusnya kayak gimana gitu. Ini kita lagi ngomongin anak usia berapa nih Bu Dokter? Sama sih Bu, dari usia 6 sampai 12 usia sekolah 6 sampai 12 tahun itu semua porsinya sama. Balik lagi kan tergantung kepalan tangan tadi ya. tangan si anak itu sendiri tuh. Ini udah lengkap nih, ada sayur, ada macam-macam. Buah dan sayur itu barengan ya bisa. Jadi mereka saling bergantian perannya sama. Tadi rumusnya 3 ya yang ini? Kalau sayur-sayuran 5. Oh 5, iya ya. Oke, jadi segimana Bu Dokter? Siapin dulu. Saya soalnya Bu Dokter, saya itu kalau nemenin anak makan siang gitu ya, suka bilang orang tuanya itu ada yang bilang, Miss sengaja saya banyakin, soalnya kalau makan di sekolah mah habis, kalau di rumah mah enggak katanya. Ya mungkin karena makan bersama kali ya Dok ya, jadi anak-anaknya happy gitu. Ini Dok, ini ada sendok. Jadi kalau untuk sarapan kita pakai lebih baiknya pakai 1,5 porsi. Jadi porsi. Anggap aja 1 sendok ini 1 kepalan tangan anak ya, jadi 1,5 sendok. Ini untuk kacang-kacangannya, untuk sumber lemak. Lemaknya bisa dari tahu atau tempe. Jadi nggak harus tahu terus tempe juga gitu? Nggak mesti. Cuman kan kalau tahu dan tempe dia sudah barengan protein dan juga lemak Bu. Jadi bisa kita barengin aja. Kalau mau anaknya lebih suka tempe aja ya udah tempenya kita kasih porsi yang lebih banyak gitu. Agak 2 ditambah dengan 2 tempe. Nah sayur-sayurannya yang lebih banyak. Soalnya kan ini ya Dokter, kadang-kadang kalau ada di prasmanan tuh kan menunya banyak banget tuh Dok. Ada ayam goreng, terus di sebelahnya lagi ada rolade sapi, sebelahnya lagi ada udang. Semua jadi ambilin. Iya kita memang, karena budaya kita memang kayak gitu ya Bu, susah juga untuk diubah. Pokoknya semua makanan yang tersedia harus ada nih yang kita makan gitu. Terus kan suka penasaran tuh kan lihat menunya, udahlah masukin aja ke piring gitu kan. Iya betul. Ternyata kekenyangan. Itu yang bikin melar. Aduh papa mama jangan kira itu saya loh, bukan. Saya cuma menceritakan kasus di negeri yang jauh di sana. Iya, kurang lebih kayak gini porsi makannya nih Bu. Jadi harus ada sayur ya. Ada sayur, ada juga proteinnya bisa dari, kalau mau ayam boleh, berarti 1 ayam ditambah dengan 1 tempe itu masih oke gitu. Iya, tapi gini juga udah cukup ya? Gini juga cukup, mungkin kita lihatnya sederhana banget ya, kayaknya nggak ada apa-apa, ternyata ini udah mencukupi semua nih. Iya, di sini juga ada potongan ayamnya sih di capcaynya ya. Iya. Jadi udah oke lah ya. Sudah oke banget. Mau sedia 1 menu capcay aja di rumah itu udah cukup banget nih. Kalau yang nggak ada waktu nyiapin kan itu tinggal cemplung-cemplung. Iya betul. Semua menu tumis-tumis kasih. Udah jadi nih, nggak perlu pusing. Aduh karbonya, proteinnya apa ya, sayurnya apa ya. Jadi nggak usah pusing nih. Kita kan udah semuanya udah di 1 menu, anak tinggal ambil gitu. Iya. Oh ini Dok, saya mau sharing nih. Kan anak saya tuh 2. Yang 1 tuh suka sayur. Yang 1 nggak suka sayur, boleh nggak sih ngasih suplemen sayur yang bubuk gitu masukin ke makanan? Boleh. Kalau buah suka nggak Bu? Kalau buah sih nggak semua buah ya pilihan gitu.
bisa mau, nah itu pada anak-anak yang pilih-pilih makan, picky eater, suplemen makanan butuh gitu. Dan ternyata kalau berdasarkan ini jurnal juga suplemen makanan, suplemen vitamin gitu dibutuhkan sampai anak umur 10 tahun itu masih wajib pakai karena kita kan nggak tahu ya, kita kadang ngasihnya kurang sayur, kadang proteinnya kurang, balik lagi yang ngeganti ya si suplemen itu, tapi yang sesuai dengan dosis yang tertera, jangan aduh biar dia sehat lah kasih yang harusnya cuma boleh 1 kita kasih 2 gitu, nah itu yang nggak boleh. Gitu. Jadi berlebihan juga nggak baik. Berlebihan ya? juga nggak baik ternyata. Tapi boleh kan yang dipurulukin gitu? Boleh, boleh banget. Iya kan nggak ngerubah rasa juga ya? Iya boleh. Itu memang jalan ninjanya kita ibu-ibu ya. Bener, nggak mau ribet tapi pengen banyak manfaat Iya, gitu ya. harus tetap ada gitu kan. Jadi pola makannya papa mama mungkin mulai bisa diperhatikan ya seperti ini gitu. Jadi kalau bisa pakai rumus yang tadi 5, 3, 2. Ya. Ya, untuk yang lemaknya mah cuma secukupnya aja. Yang lemaknya secukupnya. Nah terus ini dokter, jadi itu ada di beberapa kasus nih, ada orang yang kalau makannya banyak nih tapi tetap kecil. Tapi ada juga yang makannya sedikit tapi gemuk. Saya pernah itu kenyataan beneran. Temannya saya. Jadi kami kalau makan bersama tuh dia tuh suka sebel sama saya. Dia dibilang kayak gini, kok kamu enak banget sih makannya banyak tapi badannya segitu-segitu aja. Kamu tahu nggak kemarin saya cuman di IG nge-like gambar soto Betawi naik 1 kilo katanya gitu. Nyebelin banget sih kamu katanya gitu. Terus oh iya masa sih? Setelah saya perhatikan oh iya emang kamu makannya kok dikit sih? Apa jangan-jangan di belakang saya kamu makannya juga nggak tahu kan? Apakah cuman pas makan bareng saya aja gitu kan? Gimana tuh dokter? Ada nggak kejadian kayak gitu emang bener atau gimana tuh? Ada banget. Balik lagi itu. Nah, genetik yang kita susah ya untuk ininya. Genetik kan nanti dia mempengaruhi dengan si metabolisme tubuh nih. Untuk metabolisme kan untuk membakar si kalori-kalori yang berlebih. Kalau yang kurus, badan boleh kurus tapi kalau metabolismenya tinggi juga kan yang dia masuk banyak dibakar banyak juga. Nah, untuk mencegah obesitas, kelebihan berat badan itu yang kita harus jaga pola makan kitanya yang sehat nih. Dewasa juga sama, pola makannya kurang lebih sama seperti ini. Jadi jangan yang saya mau kurus nih, saya dietnya nggak makan deh. Malah nanti kelaparan banget bablas makannya. Iya. Buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau diet juga bisa nih pakai cara diet anak-anak, pola makan anak-anak ini gitu. Iya. Malah justru kita dengan makannya sesuai gitu, kita nggak nyari-nyari cemilan yang lain, berat badan kita perlahan turun. Iya betul. Gitu. Kadang-kadang kan udah pokoknya makannya dikit, tahan lapar gitu, makannya dikit. Nah, terus pas udah jam 12 malam makan deh karena nggak bisa tidur kalau perutnya nggak penuh. Nah itu tuh yang suka ini. Anak-anak juga sama. Kalau dari jam makan malam ke jam tidur dia sempat ada kan jedanya terlalu jauh, tetap kita perlu kasih selingan snack. Iya. Gitu. Jangan karena udah malam nggak boleh snack, kita jedain aja. Agak 1 jam sebelum tidur masih oke lah kalau dia minta snack gitu. Tetap dikasih aja, karena kita sendiri yang dewasa lapar nggak bisa tidur, apalagi yang anak-anak kan bener. gitu. Bener dokter, terima kasih banget nih, manfaat banget nih. Nah terus ya dokter, pola makan juga katanya mempengaruhi dengan waktu menstruasi. Jadi kan kalau dulu tuh zaman saya tuh menstruasinya tuh udah SMP gitu ya. SMP kelas 3, kelas 2. Nah, sekarang tuh banyak juga loh dokter anak-anak SD, usia SD udah mulai menstruasi. Kita mau cross check nih sama Bu Dokter. Bu Dokter jawabannya apa nih? Menstruasi dini menyebabkan menopause lebih lambat. Itu mitos, jadi benar banget yang dikatakan yang dijawab oleh Ibu Karissa tadi. Oh hebat. Nah, itu adalah mitos. Karena ternyata kalau mens lebih dini
dia menopause cenderung lebih lambat karena biasanya range kita haid itu ada range-nya, waktunya tersendiri nih, intervalnya. Biasa kan sampai usia, kalau startnya yang lambat seperti usia 17 atau 18 bisa usia 55 baru menopause. Sedangkan kan menopause mulai dari 45. Itu kadang udah mulai tuh, ada yang udah mulai nih premenopause sampai nanti usia 50-an baru benar-benar menopause-nya. Jadi semakin cepat semakin cepat untuk menopause-nya malahan. Gitu ya. Wah, hebat juga Mama Karissa ya bisa menjawab dengan benar. Oke, jadi dokter kenapa nih anak-anak SD zaman sekarang udah pada haid ya? Ini ada mungkin lebih dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang paling berpengaruh sih di sini. Jadi mungkin dari Bu Kartika nanti mungkin bisa bantu nih efek sosialnya nih terhadap faktor perkembangan seksualnya anak-anak nih. Sedangkan kalau untuk makanan, kita sendiri orang tua zaman sekarang mungkin lebih akses untuk fast foodnya lebih gampang, proses foodnya lebih banyak. Waktu kita lebih banyak orang tua yang working mom atau itu ya lebih banyak yang pekerja ya. Waktu untuk nyiapin makanan nih nggak ada. Ujung-ujungnya beli, ada frozen food nih, saya beli aja deh. Ternyata yang makanan-makanan yang fast food, frozen food itu nutrisinya kan sudah tidak seimbang. Kadar minyak yang dipakai, kadar garam yang dipakai itu cenderung lebih tinggi. Tujuannya salah satunya sebagai pengawet alami. Itu yang tidak ujung-ujungnya mengganggu nih si hormon di tubuh anak ini sendiri. Jadi hormonnya jadi nggak seimbang. Itu yang bikin mensnya lebih cepat. Jadi yang mensnya lebih cepat juga nanti akan menopause lebih cepat juga. Iya, cenderung lebih cepat menopause-nya. Iya, kecenderungannya seperti kecenderungannya itu ya. seperti itu. Tapi kalau dari makanan tampaknya sih sekarang lebih dari penelitian lebih banyaknya dari sosialnya yang berpengaruh terhadap menstruasi, bukan dari makanan sih. Jadi pengaruhnya dari sosial emosionalnya juga. Sosial emosional yang lebih berpengaruhnya. Jadi mungkin mereka apakah sudah masuk masa pubertas atau gimana? Karena kalau yang saya tahu sih pubertas tuh artinya ya cuma naksir-naksiran gitu kan, terus suka-sukaan gitu. Apakah misalkan usia SD sudah haid berarti sudah memasuki masa pubertas atau gimana? Sudah, kalau sudah haid berarti sudah masuk pubertas kan. Kalau pubertas pada anak perempuan mulai dari umur 8 sampai 13 tahun. Jadi SD pun berarti udah bisa. Udah mulai pubernya, udah fase-fase awal mulai sekedar suka gitu. Nah, itu juga udah mulai, nggak mesti dia mens duluan, itu udah mulai pubertas. Oh, udah mulai pubertas. Oh, berarti puncaknya pubertasnya bukan di menstruasi itu bukan awal pubertas, tapi sebelumnya. Sebelumnya, mens itu puncak pubertasnya. Puncak kita bilang benar-benar pubertas itu, sedangkan prepubertas kan udah sebelum itu. Dari dia mulai ada rasa suka yang suka banget, karena beda ya yang sukanya anak-anak yang masih TK gitu dengan yang anak SD kan udah mulai suka-sukaannya cinta-cintaan monyetnya kan udah mulai ada tuh. Itu berarti dia udah mulai pubertas. Nih. Kalau cuma sekedar saya sayang ini cuman pengen deket aja sama misalnya lebih ke omnya atau misalnya ke papahnya, ya itu mah masih belum kita hitung pubertas. Oke, sangat inspiratif sekali ya Bu Dokter ya. Jadi banyak hal baru nih yang kita tahu. Nah, kalau misalkan untuk asupan gizi nih, gimana nih kalau udah masuk masa pubertas? Apakah ada yang beda? Karena biasanya kalau udah pubertas tuh udah mulai muncul jerawat-jerawat nih Bu Dokter. Asupan gizi utamanya itu kalsiumnya. Intake kalsiumnya tuh harus lebih banyak. Karena pertumbuhan tinggi badan sendiri paling pesat di usia pubertas. Jadi kalau udah masuk 9 tahun, pertumbuhan badannya bisa 7 sampai 9 cm per tahun gitu. Sedangkan di bawah itu dari umur 5 sampai 9 baru mulai 9 tahun itu hanya 4 sampai 5 cm per tahun. Dan kan cenderung telat ya. Sedangkan puncaknya di sana. Jadi
asupan kalsium nih perlu banget Mm-mm. yang lebih banyak. Kalau masalah makanan bikin jerawatan dan lain-lain sih lebih dari, nah kebanyakan makan, kalau kacang-kacangan Iya. kan sumber protein, Mm-mm. protein yang kebanyakan itu malah memang pemicu bisul seperti jerawat, hitungannya sebenarnya bisul sih sama. Mereka itu adalah sama, cuman karena posisinya ada di muka kita sebutnya jerawat. Iya. Tapi kalau di bagian lain kita katakannya bisul. Di sana kan itu yang mempengaruhi. Tapi asal balik lagi, kalau asupannya sesuai dengan porsi yang seharusnya, nggak akan memicu si gangguan-gangguan itu sendiri sih. Ya jerawat mungkin ada, cuman nggak meradang banget kali Iya, ya. nggak meradang banget. Yang bikin dia jerawatan kan lebih karena si produksi minyaknya yang sudah berlebih. Oke. Terus kalau misalkan pubertas itu berarti apa-apa aja nih yang harus kalau kan tadi mineral nih kata dokter. Nah makanan apa aja sih yang banyak mengandung mineral? Gitu kan, kalau misalkan udah puber juga kan suka sorry dokter tuh bau badan gitu ya. Iya. Itu tuh karena apa gitu? Terus untuk ngurangin si bau badan itu tuh harus konsumsi apa gitu? Kalau untuk vitamin mineralnya, mulai masuk pubertas lebih banyak sayur dan buah-buahan itu sebagai sumber ini ya vitaminnya. Zat besi juga itu butuh sekali, terutama untuk yang wanita. Karena banyak dari kita nih anak-anak usia sekolah ternyata anemia. Iya. Gitu. Makanya asupan tambahan zat besi perlu. Dan itu banyaknya dari sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran, buah-buahan yang berwarna itu yang paling penting untuk dikonsumsi. Kalau kayak kol yang pucat-pucat itu mah nggak usah, nggak ada gunanya. Oh. Padahal itu kol goreng kesukaan saya loh Bu Dokter. Iya. Lalapan-lalapan yang gitu, ya. itu nutrisinya kurang lah, tidak ada, nggak terlalu bermanfaat. Itu jadi hanya yang recommended apa penambah. nih? Brokoli boleh, sawi boleh, wortel, lalu kangkung seperti itu oke. Kalau bisa tomat juga baik. Gitu. Kalau untuk mengurangi bau badan, saya rasa makanan sih nggak terlalu pengaruh. Bau badan lebih harus mandi lebih yang bener nih, lebih bersih, asal jangan cuman mandi asal kena sabun semua udah aja gitu. Mungkin bangunnya kesiangan kali Bu Dokter. Jadi kebersihan badannya yang lebih harus diperhatikan. Lebih kebersihan badannya. Kalau kayak misalnya ada nih orang yang bilang makan bawang-bawangan bisa bikin katanya. bau. Nggak terlalu terbukti sih ya. Mungkin kalau saya lihat bawang-bawangan itu yang bikin bau itu adalah memang dia aja, kalau kita lewat bawang yang sudah dikupas kita lewat aja itu baunya kan pekat banget ya. Dari saat proses memasaknya itu tuh yang bikin nempel di badan, bukan dari saat kita makan lalu dia mengeluarkan bau itu. Iya, jadi bau badan, bau bawang gitu ya. Lebih bau bawang gitu kan. Kamu bau bawang. Saya sendiri di rumah nyiapin nih bawang-bawangan yang udah siap dipotong-potong, nanti tinggal masak. Setiap lewat di dapur, bau bawang banget sih, padahal bawangnya di kulkas kadang, tapi sisa bau yang kita sedang nyiapin itu tuh masih nempel ternyata gitu. Nah ternyata tuh saya rasa sih itu yang lebih berpengaruh ke baunya yang nempel ke badan, bukan bau badan menyebabkan bau badan. Oh ya, itu jadi kalau bawang makan bawang menyebabkan bau badan itu mitos berarti ya? Mitos. Si baunya yang kuat itu kan dia nguap ya, jadi nempel ke sekitaran kita itu. Oke. Iya berarti banyak banget di kehidupan kita yang ternyata mitos, tapi kita jadi khawatirkan gitu ya. Nah yang penting kita jaga pola makan supaya juga berat badan kita juga ideal. Tapi ini ada ya katanya ya Papa Mama, ada mitos atau fakta ini, kita main lagi ya. Mitos atau fakta, katanya minum air es membuat gemuk. Ayo, mitos atau fakta? Kalau fakta kasih love, kalau mitos kasih emoticon ketawa. Katanya minum air es bikin gemuk.
memang air dingin itu sendiri dia hanya sampai kerongkongan kita sini karena kan dia nanti menyesuaikan begitu sampai ke perut kita dia udah hangat. Udah hangat. Iya. Kak, mungkin mikirnya lebih baik air hangat ya, air hangat kan badan nggak perlu proses dia menjadi hangat lagi ya. Itu akan lebih baik memang. Cuman bukan berarti minum air es jadi gemuk mah nggak ngefek. Nggak ngefek ya. Kalau gitu udah deh saya mau minum air dingin deh. Iya. Tapi kalau air dinginnya dikasih sirup gimana, dokter? Nah itu bikin gemuk. Oh, aduh ternyata selama ini yang gemuk tuh nyalahin esnya, padahal yang bikin gemuk sirup ya. Sirupnya, yang minum kolanya lah. Nah itu minuman-minuman soda itu enak di sini, enak di tenggorokan, nggak enak di perut efeknya. Jadi beneran cola dingin gitu ya, sirup dingin emang enak ya. Tapi yang disalahinnya esnya ternyata ya. Iya salah. Salah. Jadi nggak apa-apa minum air dingin juga karena akan dinetralkan oleh tubuh kita. Betul. Betul. Jadi yang selama ini masih berpikiran bahwa saya kalau diet itu harus menghindari air dingin tuh keliru ya. Keliru banget. Keliru banget. Sama ada nih Miss, ternyata justru air es itu sebagai pengobatan untuk anak-anak yang sakit tenggorokan loh. Hah? Sakit tenggorokan? Yang benar? Iya, jadi kalau anaknya lagi sakit tenggorokan nih atau ngomongnya aduh enggak enak nelen, justru kasih aja es. Karena kan itu proses radang, Iya. justru kita harus ngasihin yang dingin-dingin untuk ngurangin. Minum air es atau kasih es krim gitu. Oh kasih es krim, aduh anak saya nggak kasih es krim malah. Salah ya? Iya, kan orang tua banyak yang, nggak boleh lagi sakit. Iya, iya, Padahal itu teh obatnya gitu. Oh ya ampun baru tahu. Ngurangin konsumsi obat minum malahan. Tapi kalau anak yang suka ngelutuk es gimana tuh dokter? Anak saya nggak tahu suka banget ngelutuk es. Itu sensasi, mereka dapat sensasi tersendiri saat dia itu kan, maka mereka suka. Ada dinginnya, bisa digigit ya ternyata ya. Mereka kan kurius di sananya itu loh. Iya, jadi Lebih ke sananya. Jadi nggak masalah ya sebenarnya. Nggak masalah, asal air yang mateng ya, jangan air yang nggak mateng kita dikasih buat cemilan gitu. Ya pasti ngurangin matang tadi. ya dokter ya. Oke, terus ada satu pertanyaan lagi nih dokter ya, mungkin 5 menit lagi ya. Oke. Berikutnya dokter, kalau saya mau menyoroti masalah obesitas dan kurus. Gimana nih dokter, apa sih itu obesitas dan gimana supaya anak kita terhindar dari obesitas? Karena selama 2 tahun pandemi ini kan anak-anak belajar di rumah ya dokter. Nah terus tiba-tiba pas masuk ke sekolah komplain, Miss seragam anak saya nggak muat gitu ya, karena di rumah makan melulu, sekarang jadi melebar sampai udah bener-bener kegemukan katanya. Nah kira-kira itu apakah sudah masuk obesitas atau kapan seorang anak itu bisa dikatakan obesitas? Atau disebut kekurusan gitu misalkan kebalikannya. Iya, jadi obesitas atau terlalu kurus, patokan kita adalah BMI, jadi tinggi badan, hitung-hitungannya tinggi badan dan berat badan kan, perbandingan itu. Nah kalau sudah lewat dari 25 baru kita katakan obesitas, kan ada yang cuman overweight, cuman kelebihan sedikit. Kenapa anak-anak pandemi cenderung obesitas, kelebihan berat badan? Sebenarnya itu balik lagi karena kan dia nggak ada aktivitas ya. Oh iya betul. Sedangkan untuk mencegah obesitas itu sendiri sebenarnya gampang. Asupan makanannya cukup, seimbang. Jangan lupa aktivitasnya ini nih yang selama pandemi tertunda. Kita sebagai orang tua takut kasih anak-anak keluar rumah. Iya. Bahkan di pagar aja dulu takut kan gimana anak bisa aktivitas. Di rumah paling main apa sih sambil duduk atau enggak sambil nonton, kan enggak ada gerakan ya. Sedangkan aktivitas yang dibutuhkan itu yang intensitasnya sedang ke berat gitu. Dengan waktu 1 jam gitu. Kebayang gimana mereka bisa dapat itu di rumah kan. Lalu salah satu untuk mencegah obesitas itu ternyata nih makan keluarga, makan bareng-bareng, duduk semeja nih, papa, mama, anak, itu penting loh. Jadi anak bisa meniru kita makan harus gimana gitu. Makan sebanyak apa gitu.
Kalau jadi makan ya habisin, gak kelaparan, dan untuk jadi cari cemil-cemilan lain itu penting gitu. Lebih ke sana. Olahraganya apa? Bisa berbagai macam aktivitas sih, kasih dia main ke playground bisa cari olahraga yang suruh lari, basket, atau misalnya volley, nari gitu. Seperti kata Ibu Kartika tadi kan, kalau anaknya suka nari, kasih aja nari. Cari aktivitas yang memang anak sukai deh gitu. Nggak usah kita pusing, oh anak harus kita kasih latihan berenang. Padahal anak nggak suka berenang. Kita paksain untuk apa? Anaknya stres, tujuan kita nggak tercapai. Ogah-ogahan. Sedangkan kalau dia seneng kan malah 1 jam yang dibutuhkan itu terpenuhi dengan dia senang, hatinya happy gitu kan. Semuanya terjaga. Yang bikin semuanya kacau kan balik lagi ke hormon. Hormon dipengaruhi stres ya, itu lingkaran setannya ada di situ. Iya betul. Jadi itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus diperhatikan. Tinggi badan pun, ngomong nanti berhubungan dengan stunting, tinggi badannya kita perhatikan juga apakah dia sesuai dengan anak seusianya. Kalau kurang sekali baru kita anggapnya stunting. Perbaikinya sama, balik lagi ke pola makan yang ini nih, yang 5532 ini nih yang sangat gampang dengan kepalan tangan anak aja kan gitu. Lebih ke sana. Oke, jadi jangan sampai anak kita obesitas atau kekurusan. Nah, jadi satu lagi nih dokter, katanya kan kita kalau supaya nggak obesitas tuh harus mulai diet gitu ya, mengatur pola makan. Katanya kalau minum teh itu menghambat ini apa? Menghambat penyerapan sari-sari makanan, benar nggak? Iya, dia terutamanya menghambat daripada penyerapan zat besi. Sedangkan zat besi itu dibutuhkan sekali nih untuk anak-anak, utamanya untuk anak perempuan. Biar nggak anemia. Jadi, dan juga efek teh itu, kalau efek teh itu salah satunya tuh dia seperti pencahar dan juga pelancar kencing. Kebayang kita baru masuk makanan lalu kita minum teh, makanan belum selesai diproses sudah harus dikeluarin gitu. Gimana nutrisinya bisa tercapai dengan baik, bisa terserap dengan baik nih. Kan itu yang jadi tidak baiknya di sana. Makanya kurang disarankan untuk anak-anak usia sampai SD minum teh terlalu banyak, jangan deh. Itu sesekali mau minum ya bolehlah gitu. Kita kan juga nggak bisa batasin segimana banget ya. Untuk sesekali boleh, tapi kalau yang tiap hari tidak disarankan. Oh, tidak disarankan. Oke, berikutnya apalagi yang mau ditanya-tanya? Papi Mami kalau mau nanya boleh ya di kolom chat. Oke, oh udah banyak. Udah banyak katanya. Tapi satu lagi nih dokter, gimana cara menjaga kesehatan atau suplemen-suplemen yang bisa membantu anak untuk lebih sehat gitu? Jaga kesehatan ya, selain dengan dari makanan. Nah itu tadi kan saya udah ngomong ya, Miss, kalau ternyata anak-anak itu butuh suplemen tambahan, suplemen vitamin, kalsium, vitamin D, itu tuh perlu banget. Karena kita sendiri nggak bisa mastiin dia terpenuhi cukup dari makanan yang cukup terpenuhi nggak dari makanan yang kita sediakan. Dosisnya berapa banyaknya, yaitu kita harus lihat sesuai dari instruksinya, karena dari 6 sampai 12 tahun kan biasanya porsinya udah porsi full untuk vitamin anak gitu. Di bawahnya itu baru paling cuma setengahnya. 1 kali per hari saya rasa cukup untuk multivitaminnya. Jadi itu untuk hanya sebagai tambahan, pelengkap saja, bukan utamanya. Gitu. Iya. Jadi ya Papa Mama hari ini kita belajar supaya kita mengatur pola makan anak kita, supaya anak kita itu tumbuh dengan baik gitu. Dengan kalau yang tadi disampaikan ada tabel ya sesuai tabel gitu ya. Betul, sesuai tabel. Nah kalau sampai terjadi ketidaksesuaian pola, ya itu tadi ada obesitas, ada kekurusan, dan juga bisa menyebabkan hormon-hormon di dalam tubuh itu
berubah gitu. Jadi ada jerawatnya, menjadi membuat tidak percaya diri dan akhirnya membuat pola perilaku anak jadi berubah. Misalkan jadi tidak percaya diri atau merasa dirinya insecure sama dirinya sendiri dan bahkan sampai tidak menghargai dirinya sendiri. Jadi pertumbuhan dalam tubuh anak itu mempengaruhi psikologis. Nah, saya mau tanya, ini kita tanya yuk sama sama ada Ibu Kartika nih, psikolog kita. Kira-kira relasinya gimana nih, Bu Kartika dari Studio 1? Studio 2. Gimana nih Bu Kartika? Oke ya, terima kasih pertanyaannya ya Miss. Jadi memang khususnya sih untuk masa remaja gitu ya. Remaja itu kan kalau yang saya temui kebanyakan nih laki-laki lah mau perempuan, terutama mungkin perempuan kali ya, karena tuntutan mereka terhadap diri mereka itu ada perubahan gitu. Mungkin dulu kita ngefans itu cuman sama, ya maksudnya sama kartun-kartun gitu ya usia SD. Sekarang tuh kan ada yang namanya sama Blackpink gitu ya, ada apa K-pop gitu udah marak banget gitu, dan itu tuh anak-anak SD tuh seneng banget gitu. Jadi konsep diri dia tentang diri yang menarik, yang cantik gitu, itu kan sangat mempengaruhi ya, harus kurus, tinggi, harus kulitnya mulus, harus kulitnya putih. Nah, sedangkan ketika misalkan anak itu tidak tidak merasa memiliki standar kecantikan yang menurut dia itu dikatakan cantik, ya itu kembalinya ke keyakinan diri ya, jadi anaknya nggak pede. Nah, kalau nggak pede penyebabnya apa? Bisa jadi ke akademis juga mempengaruhi ya, karena kan sebetulnya lingkungan sosial anak itu yang utama kan di sekolah gitu ya Miss. Jadi anaknya itu minat terhadap sekolahnya juga terpengaruhi, motivasi terhadap sekolahnya juga mungkin bisa menurun gitu ya. Nah, berikutnya juga keyakinan diri ini ngaruh ke emosi gitu ya. Misalnya jadi lebih sensitif gitu ya, ada kritik sedikit gitu ya, atau mungkin ada hal yang gak sesuai sama harapan dia tuh jadinya sedih banget ya, emosinya jadi cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan anak yang lebih percaya diri gitu ya. Jadi ngaruh juga ke sosial, ke emosi, juga ke akademik gitu. Jadi penting juga nih sebagai orang tua semaksimal mungkin kita menjaga kesehatan fisik kali ya, seperti yang tadi Dokter Vero bilang, berikan makanan seimbang, nutrisi cukup, terpenuhi ya. Jadi kan bentuk tubuh juga lebih cenderung stabil gitu ya, sesuai dengan kriteria, nggak kegemukan atau nggak kekurusan gitu. Terus juga mungkin jerawat juga mungkin lebih minim gitu ya, dibanding mungkin ada karena pubertas kan pasti ada perubahan hormon gitu, tapi ya mungkin tidak se ekstrim kalau kita tidak membantu untuk menjaga gitu. Jadi penting banget nih untuk orang tua mungkin memfasilitasi dari, selain mempengaruhi konsep dirinya gimana gitu ya, membantu anak untuk mempunyai konsep diri yang lebih baik, juga kita support dari nutrisi dan juga pokoknya masukkan intake makanan sehari-harinya gitu sih Miss. Oke, terima kasih ya Bu Kartika, luar biasa ya. Berarti benar-benar pola makan ini mempengaruhi juga bagaimana pola sosial emosional anak. Jadi kita papa mama sebagai orang tua kita harus support anak, membantu supaya pola makannya selalu baik dan teratur. Kita masuk ke Q&A ya. Pertanyaan pertama saya mau bacakan nih. Selamat pagi Miss dan narasumber, izin bertanya bagaimana menghadapi anak yang perasaannya sensitif katanya. Mungkin ini ke Bu Kartika ya pertanyaannya ya. Bagian sini. Iya. Kepada Bu Kartika silakan. Oh, bukan saya ya? Oh ya udah. Bu Kartika Miss. Iya, oke, terima kasih pertanyaannya ya Papi Mami ini. Nah, anak sensitif ini biasanya itu kita perlu perhatikan dulu ya. Biasanya gini kan, setiap manusia itu pada dasarnya punya yang namanya kepekaan perasaan ya. Kepekaan perasaan itu sebetulnya sesuatu yang penting Miss. Jadi ya, kepekaan perasaan itu bisa ada yang istilahnya ya keluar, ada yang ke dalam gitu ya. Keluar tuh maksudnya gimana? Ketika dia punya kepekaan perasaan yang mengarah keluar, itu dia bisa empati sama orang lain ya, memahami situasi kondisi, itu good ya. Untuk relasi sosial itu merupakan modal yang sangat-sangat penting gitu. Nah, tapi ada juga kepekaan ini yang diolahnya banyakkan ke dalam gitu. Jadi pengennya kalau nggak sesuai sedikit dengan harapannya jadi tersinggung gitu ya, jadi gampang emosi, sedih, gampang marah gitu ya. Nah, mungkin sebetulnya kepekaan
ini bisa dibantu untuk diolah gitu. Jadi ketika melihat suatu permasalahan, perspektifnya mungkin yang lebih diubah ya. Kita sebagai orang tua bisa membantu anak untuk mengajak berpikir lebih positif. Kayak tadi misalkan ada suatu permasalahan, kita sebagai pihak luar, pihak ketiga ya berusaha untuk mengajak anak untuk berpikir secara objektif. Jadi kita ajak anak aja untuk berpikir positif, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih positif, jangan yang kemungkinan-kemungkinan yang lebih negatif. Nah, kalau misalkan takut salah bicara sama anak nih, takut anaknya tersinggung gitu ya. Nah, sebetulnya dengan pengalaman semakin banyak anak bersosialisasi dengan anak-anak lain, dengan lingkungan yang lebih bervariasi, itu juga sebetulnya akan membantu anak untuk punya lebih positif pengalaman dalam sosialnya ya. Jadi bisa diajak nih, selain di sekolah punya komunitas lain apa, misalkan dia punya minat atau hobi kursus apa nih ya, menari lah atau tadi basket gitu ya, coba aja diajakin ke situ, terus atau mungkin ke sekolah minggu gitu ya, dia punya teman-teman tambahan gitu. Itu juga pengalaman sosial yang lebih banyak akan lebih membantu anak untuk bisa adaptasi lebih baik di lingkungannya. Kita sebagai orang tua, jadi pertama bisa fasilitasi, yang kedua kita juga bisa untuk membantu anak berpikir lebih positif dan mengolah kepekaannya tuh lebih untuk keluar gitu ya, ke empati gitu sih Miss mungkin ya. Oke, berarti mungkin lebih diolah supaya lebih ke positif thinkingnya kali ya, positif sifat atau sikap positifnya kali ya. Iya gitu. Oke, dibanding ditahan kali ya. Iya, daripada dipendam sendiri Dipendam jadinya sendiri. kan negatif-negatif. Benar, yes. Oke, itu tadi perasaan negatif atau cara menghadapi anak yang sensitif. Sekarang nih ada pertanyaan kedua nih. Nih ke sebelah nih, tapi saya yang bacain aja nggak apa-apa kali ya. Ini ada anak, katanya anak saya itu perempuan, umur 4,9 tahun. 4,5 apa itu maksudnya? Ya 5 tahun. Ya 5 kurang tahun sedikit. lah ya, anggap aja 5 tahun ya Mam ya. Berat badannya 17 kilo. Tapi saat ini jika makan nasi sering tidak mau ditelan atau disimpan di mulut atau diemut sampai lama. Itu gimana ya cara ngatasinnya dok? Gitu. Gimana nih dok caranya dok? Oke, kalau dia nggak mau makan, yang pertama perlu kita lakukan adalah tanya dulu nih, dia kenapa nggak mau makan? Kenapa dia selalu emut? Barangkali dia ternyata bosan makan nasi. Ada makanan yang dia mau. Itu dulu yang kita tanyakan. Kalau kamu bosan ya makan nasi sampai diemut. Kalau jawabnya iya, ya kita tanya balik dong kan, mau makan apa gitu. Balik lagi, sumber karbohidrat bukan cuma dari nasi. Kita orang tua juga nggak boleh terlalu kaku. Kalau dia nggak mau nasi, kita ganti aja jadi jagung, jadi kentang gitu, bisa kan. Ganti jadi ubi-ubian gitu kan juga bisa, singkong gitu. Atau sereal juga boleh banget untuk ganti. Mungkin dia lagi pengen makan yang kriuk-kriuk, ya udah kita kasih aja sereal daripada dia minta kerupuk kan ya. Banyak minyaknya, kita ganti pakai sereal gitu. Itu yang kita lakukan, dan kita bisa ulang lagi feeding rule yang waktu masih feeding rule yang 30 menit nih, 30 menit selesai nggak selesai beresin gitu. Anak kan punya, setiap anak pasti akan punya insting untuk bertahan hidup. Kalau dia nggak, nanti setelah dia kelaparan, dia pasti akan minta kan. Ya udah, kita sebagai orang tua tinggal kasih tahu, nah kamu nggak mau makan jadinya begini, ya udah kamu selesaikan dulu aja sampai jam makan nih, jam snack paling baru kamu bisa makan gitu. Jadi dia sendiri nanti mikir kan, kalau misalnya saya nggak makan nanti saya kelaparan, nggak enak main kan. Dia yang mikir sendiri, balik lagi kita kasih tanggung jawab ke dia gitu. Dia harus tahu dirinya sendiri, kapasitasnya seperti apa. Bisa kita mulai dari usia dini sebenarnya. Oke, jadi benar ya dokter, jangan sampai makan itu suatu yang tersiksa bagi anak ya. Betul, jadi kita mau harus tanya. Oke, pertanyaan ketiga nih. Miss, diskusi dengan anak efektifnya berapa lama? Apa yang harus dilakukan ketika ending diskusi, kita endingnya malah nggak positif ya, malah ribut nih kayaknya sama anaknya. Berapa kali diskusi dengan topik yang sama kita ulang ke anak? Ini pertanyaannya untuk Bu Kartika kayaknya. Silakan Bu Kartika.
Oke, ya. Thank you pertanyaannya ya. Oke, jadi diskusi sama anak efektifnya berapa lama? Itu kalau mungkin kita pakai acuannya ke rentang konsentrasi anak aja kali ya. Karena kan untuk diskusi itu anak harus diajak berpikir, kita akan bertanya, anak akan menjawab gitu ya. Jadi mungkin dari rentang konsentrasi, kalau sekiranya anak-anak itu anak usia SD kelas kecil lah ya, mungkin sekitar 15 menit lah, paling lama sekali gitu ya. Mungkin untuk anak yang lebih besar mungkin kita bisa tambah gitu ya waktunya. Nah tapi memang diskusi ini idealnya itu Miss tidak bisa dalam kondisi anak lagi emosinya tuh lagi berapi-api banget gitu. Iya. Jadi perlu kita jeda dengan waktu sebentar gitu ya. Anak perlu break dulu nih sebentar. Misalkan dia lagi marah sampai misalnya ngos-ngosan gitu ya, atau dia lagi nangis yang nggak bisa kita ajak bicara, nggak apa-apa, kita nggak harus langsung ajak anak diskusi saat itu juga, tapi misalkan kita bisa ajak dulu nih untuk menenangkan emosinya. Ya tadi misalkan yuk kita makan cemilan dulu lah gitu ya, atau dengerin lagu dulu, atau kita jalan-jalan dulu di sekitar tanpa misalkan kita nggak ngomong apa-apa, atau nemenin anak untuk menenangkan diri aja ya, diem gitu di samping anak, juga itu merupakan kita tuh menandakan ke anak kita hadir gitu. Jadi setelah anak kira-kira lebih siap, biasanya tuh kan kemampuan anak berpikir akan lebih jalan ya dibandingin dengan waktu emosi gitu. Jadi ketika anak sudah siap baru kita mulai diskusinya. Ya tadi waktunya jangan terlalu lama juga, karena nanti orang tuanya juga kesel gitu ya, anaknya kesel jadi malah berantem gitu kan, jadi menambah masalah gitu ya. Jadi kira-kira sekitar segitulah ya waktunya, berapa kali gitu. Nah mungkin 2 kali, 3 kali kalau permasalahannya belum selesai, nggak apa-apa diulang gitu ya. Mungkin nanti malam sebelum tidur udah lebih nyaman, mungkin mami papi juga udah nggak terlalu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi lebih punya waktu dan lebih punya tenaga, ya silahkan dilakukan. Tapi memang kalau bisa diskusinya ini mungkin sebelum anak menghadapi permasalahan yang sama. Misalnya masalahnya sama temen nih, besok mau ketemu temen di sekolah, kalau bisa sih diselesaikan dulu di hari itu gitu ya. Jadi jangan sampai besok ketika anak ketemu orangnya, ketemu temennya atau ketemu gurunya yang menjadi permasalahan itu, anak belum siap gitu. Jadi usahakan saat itu sih, di hari yang sama gitu ya, sebelum ketemu lagi gitu. Oke, jadi orang tua harus siap dulu, terus berarti masalah itu harus selesai hari itu juga gitu ya, jangan ditunda berarti. Jangan ya. ditunda, karena anak juga cenderung lupa, Miss. Yes, betul. Sejam kemudian juga udah lupa. Iya, memorinya kan sangat terbatas Iya, ya gitu, bener. lupa nanti. Atau enggak besok udah selesai tanpa penyelesaian Betul, gitu. belum selesai, lanjut lagi deh besok gitu. Kemarin gimana? Lupa. Gitu ya. Ya gitu, Miss. Ya oke deh. Oke, kita akan lanjut lagi ke pertanyaan keempat nih. Bu dokter, kalau anak saya satu sukanya tempe, yang satu sukanya ayam goreng. Setiap hari harus ada protein itu-itu aja. Apakah tidak apa-apa bila dimakan setiap hari dalam jangka waktu yang lama? Nah gimana nih Bu dokter, boleh nggak? Oke, kalau untuk makanan yang sama dalam jangka waktu lama sebenarnya nggak ada masalah. Yang terpenting itu kan sebenarnya asupannya cukup nih, jumlah proteinnya, ayam gorengnya cukup, tempenya cukup. Mungkin kita bisa nego proses masaknya nih. Jadi biar nggak goreng-goreng terus. Kan kalau makanan yang terlalu banyak, kita kan kebutuhan minyaknya kan cuma sedikit ya, keperluannya setiap hari. Cuma 1-2 sendok per hari. Kebayang kalau satu ayam goreng itu berapa banyak kan, bisa kelebihan daripada minyak, dan minyaknya pun sudah minyak jenuh jatuhnya, malah minyak yang jahat. Kita tawarin, boleh kamu mau makan ayam juga, tapi kita ganti cara masaknya, kita bakar ya gitu. Paling kita bisa tanyanya begitu. Tapi kalau untuk kepentok anaknya nggak mau sama sekali, ya sebenarnya is oke sih, nggak masalah dengan semua itu. Yang kita perlu perhatikan hanya dia asupan daripada proteinnya cukup gitu. Diajak diskusi lagi aja nih, perlunya nih anak-anak lagi. Atau dicobain aja menu lainnya, siapa tahu ternyata ada yang makanan protein lain yang cocok juga di dia gitu. Iya, tetap masaknya harus ada yang lain sih, jangan cuman dia karena suka tempe dan ayam, masaknya tempe dan ayam aja. Kita sebagai orang tua harus ada tambahan yang lain, barangkali dia mau nyobain gitu.
Jadi harus kreatif-kreatif juga orang tuanya ya untuk coba menu-menu baru ya. Iya. Oke, pertanyaan kelima nih. Lanjut lagi ya Bu ya, ke pertanyaan kelima ya. Kepercayaan diri dan kemampuan bergaul apakah bisa diajarkan oleh orang tua yang juga nggak percaya diri dan nggak bisa bergaul? Lucu juga ini. Coba ini untuk Bu Kartika. Iya, Silakan, Bu. Baiklah. Ya, jadi memang pada dasarnya ya orang tua itu kan sebenarnya primary pendidik yang utama dan pertama ya. Nah, memang idealnya sih kan lebih banyak anak menghabiskan waktu dan interaksi dengan orang tua, tapi kan namanya orang tua juga ada tipe kepribadian yang berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga keterampilan sosial itu, anak itu pada dasarnya kita cuma memberikan kayak semacam bekal lah gitu ya, keterampilan awal gitu Miss, nanti anak dapat mengembangkannya sendiri secara mandiri gitu ya. Bisa di sekolah nanti dia punya pengalaman dengan teman, nanti juga bisa berkembang sendiri, tapi kita juga perlu cek juga kepribadian anaknya gitu ya. Kalau misalkan anaknya cenderung introvert atau pendiam, ya kita juga nggak bisa tuntut dia untuk jago nyanyi di depan gitu ya, atau mimpin teman-temannya gitu. Kita cek lagi kepribadian anaknya. Misalkan anaknya ternyata mirip ya sama orang tuanya gitu ya, kita bisa ajak anak setidaknya untuk tahu kelebihan diri. Mungkin papa mama di sini juga tahu kali ya ada kelebihan diri apa, ada kekurangan apa, atau bisa sampai saat ini bisa menjadi seorang orang tua, menjadi orang dewasa itu kan pada dasarnya pasti punya berbagai kemampuan dan keterampilan untuk survive gitu kan ya di lingkungan gitu. Jadi nggak apa-apa ajak anak untuk kenal diri dulu, tahu kelebihan apa, kalau ada kelebihan yang bisa disupport, dikembangkan, kita support gitu ya. Ajak anaknya untuk ikut kursus atau kita bisa ngajarin sendiri juga ya baik gitu. Kelebihan itu diasah, kekurangan dia itu kita bantu untuk strategi mengatasinya gimana agar tidak menghambat. Nah, lalu semakin anak kenal dirinya, otomatis setidaknya dia punya keyakinan diri yang cukup untuk bisa ngadepin orang, untuk bisa ketemu gitu ya. Mungkin nggak punya kepercayaan diri untuk tampil gitu ya, nggak apa-apa, tapi setidaknya untuk dia survive dengan kesulitan dia, dengan relasi sosial yang mungkin terbatas juga nggak masalah gitu. Jadi pertama bantu anak yakin diri, kenal diri, juga mungkin keterampilan sosial bisa diajak nih untuk ke sekolah minggu atau mungkin kursus komunitas tertentu yang anak juga bisa terbiasa gitu, setidaknya ngadepin orang tuh gimana gitu Miss. Oke, berarti nggak masalah ya papi mami ya. Kalau papi mami tidak bisa bergaul juga nggak apa-apa ya. Iya. Yang penting dari awal itu, karena ya itu benar kata Bu Kartika, sekolah awal anak itu di rumah gitu kan, oleh orang tua. Jadi walaupun orang tua juga sebenarnya bukan tipikal yang sosial banget gitu kan, tapi setidaknya bisa mengajarkan anak kelebihan mereka tuh apa gitu kan. Jadi itu yang bisa dikembangkan begitu, karena kepribadian anak tuh memang beda-beda. Jadi lebih awal itu mengenali mereka dulu kali ya. Asal kenal diri dulu gitu. Oke, ini udah pertanyaan terakhir aja nih. Tapi sebelum saya menyampaikan pertanyaan terakhir, nanti akan ada daftar hadir papi mami yang akan dituliskan di chat. Jadi nanti bisa papi mami akses di situ atau nanti melalui wali kelas masing-masing gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih untuk Ibu Dokter. Kalau susu itu takaran yang baiknya seperti apa ya? Apakah wajib? Karena kan kalau habis makan terus minum susu itu takutnya malah menghambat penyerapan zat besi. Anak-anak usia SD apakah harus ditambahkan dengan pemberian susu? Untuk kandungan gizinya lebih baik UHT atau susu bubuk? Wah, banyak nih tentang susu. Oke, silakan Bu Dokter, gimana Bu Dokter? Iya, saya akan bantu jawab ya. Kalau untuk susu sendiri itu takarannya sebenarnya 100 sampai 150 mili per porsi. Seharinya bisa 2 sampai 3 porsi nih. Jadi bisa 3 kali minum. Iya. Nah, kalau untuk pemberiannya bisa kita selang setengah jam dari jam makan supaya tidak terlalu mengganggu penyerapannya ya. Dan kalau untuk UHT atau formula sebenarnya sama aja. Bedanya kan kalau formula itu biasanya fortifikasi vitaminnya sudah lebih banyak.
Mungkin kalau sudah minum susu formula, untuk suplemen vitamin tidak terlalu dibutuhkan lagi, karena kan itu fortifikasi vitamin pada formula itu kadarnya lebih tinggi nih, Miss, daripada yang ada di susu UHT. Tapi kalau kita lihat lagi, proses UHT adalah susu yang lebih tidak banyak diproses dibandingkan susu formula. Jadi masing-masing punya kelebihannya masing-masing. Jadi mau orang tua, papa mama mau ngasihin UHT atau formula sama Boleh aja, ya. boleh-boleh aja, nggak ada masalahnya. Kalau untuk kandungan gizinya tadi dok, bagusan UHT atau susu bubuk, maksudnya susu formula mungkin ya di sini ya. Kalau kandungan gizinya? Kandungan gizinya kalau kita lihat dari yaitu dari tambahannya itu kan kita lihat adalah lebih baik adalah si susu bubuk, susu formula gitu. Kekurangan dari susu formula adalah gulanya yang ketinggian gitu. Bedanya dibandingkan UHT. UHT kan murni jadi dia tidak ada tambahan, hanya gula yang bawaan dari susu aja. Kecuali UHT yang full cream ya, kalau UHT yang rasa-rasa gulanya sama aja dengan sama aja ya. Jadi buat orang tua, papa mama nih kalau mau mulai kasihin UHT, jangan yang rasa-rasa dulu deh. Yang full cream ya. Yang full cream dulu aja, yang full cream. Vanilla itu juga gulanya lebih banyak. Jadi yang vanilla tuh bukan full cream ya? Bukan, vanilla kan penambah rasanya lagi tuh. Jadi anggapnya ditambahin sirup lagi kan, jadi dia lebih manis. Kita biasain dulu nih anak-anak untuk minum yang full cream, yang plain gitu. Walaupun kita sebagai orang tua mungkin enek ya minum yang full cream, yang polosan, tapi ya anak-anak kita ajarin yang baik dulu deh, jangan ngikutin kita yang jelek-jeleknya. Iya. Oh, ada lagi nih pertanyaan ya. Oke, Papa Mama, waktunya habis nih untuk Q&A. Bu Vero dan Bu Tika, apakah boleh memberikan kontak yang bisa dihubungi orang tua untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab pada kesempatan ini? Wah, gimana nih? Dijawab nih. Kalau dari Bu Kartika gimana? Oke, mangga boleh Miss, silahkan terbuka kalau ada orang tua yang mau tanya-tanya boleh, mungkin mau gimana melalui wali kelas nanti disampaikan kepada saya boleh, atau misalkan mau lewat DM Instagram atau WhatsApp lalu diinformasikan ke wali kelas juga boleh. Nanti mungkin sekolah memfasilitasi kali ya. Boleh, saya terbuka kok Miss. Thank you. Oke, terima kasih ya Bu Kartika. Kalau Bu Dokter Vero gimana? Sama sih, boleh-boleh aja gitu. Mungkin tapi lebih enaknya dikumpulin jadi satu kali ya, jadi gak repot kita. Oke. Kalau untuk Instagram ada yang nge-DM nih, pengen nge-DM sama Bu Kartika atau ke Bu Vero gimana nih? Instagramnya apa nih Bu? Oke, kalau Instagram saya mungkin Kartika biasa ya, _Prananto. Ya, Kartika _ Prananto. Boleh DM ke sana, silakan ditunggu ya. Asik. Ntar banyak ribet lagi. Siap-siap ya jawabin ya. Kalau untuk Bu Dokter Vero apa tuh IG-nya? Saya Instagramnya Vero pakai V, Vero 1 ST. Vero ada underscore? Enggak pakai underscore. Vero 1 ST. 1 ST kecil semua. Kecil semua. Vero 1 ST katanya. Ya, jadi Papa Mama boleh ya. Nanti boleh tanya-tanya langsung sama Bu Dokter Vero atau Bu Kartika mengenai permasalahan-permasalahan atau temuan-temuan yang Papa Mama alami dalam proses mendampingi tumbuh kembang anak. Tidak terasa Papa Mama sudah 2 jam pertemuan kita EduParent kali ini. Semoga Papa Mama merasa senang dan merasakan manfaat dari kegiatan kita hari ini. Hari ini kita belajar yang luar biasa ya dengan Ibu Dokter dan dengan Ibu Kartika. Semoga dengan mengikuti EduParent ini semakin menyadarkan kita sebagai orang tua dan sebagai seorang guru untuk memberi layanan yang terbaik untuk anak-anak didik kita dengan memperhatikan pola makan dan pola pengasuhan yang memperhatikan perkembangan sosial emosional. Nah, Papa Mama ada peribahasa nih atau slogan ya, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, Papa Mama
Jadi antara pola makan dan pola asuh itu saling berhubungan kuat. Pertumbuhan dan perkembangan itu sesuatu yang berbeda tapi sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Maka mari Papa Mama kita semangat terus untuk anak-anak kita agar tumbuh kembang menjadi gold generation yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Akhir kata sebelum menutup kegiatan ini, saya mengucapkan mohon maaf kepada Papa Mama jika ada yang kurang berkenan. Semoga yang lebih banyak diterima adalah manfaatnya untuk Papa Mama. Jangan lupa untuk terus mau belajar, untuk terus mau bertumbuh menjadi orang tua dan guru yang lebih baik. Untuk Ibu Dr. Vero, terima kasih banyak. Ibu Kartika, terima kasih banyak. Semoga nggak bosan-bosan untuk terus sharing ilmu buat kami semuanya. Terima kasih untuk Mami Papi yang sudah hadir hari ini. Kita akan ketemu lagi di Edu Parent bulan depan. Ya, terima kasih Papa Mami. Terima Semoga kasih. selamat berakhir pekan, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Bye-bye. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye-bye.